Assalamualaikum, para jenius. Jangan lupa sedia kopi, sedia teh, makanan ringan, dan, ayo, lanjutkan. Bab 71-80. Selamat bersantai. Bab 71. Bab 71 Kekuatan Raungan. Kakak Jiang Chen, aku mengerti. Yan Chen Yu tampak bahagia. Dia memegang kristal pembekuan 10.000 tahun di tangannya. Hanya Yan Chen Yu, yang memiliki 9 meridian yin, yang bisa memegang kristal beku ini dengan tangan kosong. Jiang Chen dan Big Yellow perlu menggunakan energi Yuan, Qi, dan darah mereka yang kuat untuk menahan dingin yang intens. Kristal pembekuan 10.000 tahun adalah harta alam yang langka, dan peringkatnya di antara semua harta alam juga tidak buruk. Xiao Yu, ini keberuntunganmu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kristal beku ini dapat memberikan manfaat besar bagi 9 meridian yin Yan Chen Yu. Kakak Jiang Chen, harta ini ditemukan olehmu dan anak anjing. Bagaimana saya bisa menerimanya? Yan Chen Yu terlalu malu untuk menerimanya. Gadis kecil, selama kamu tidak memanggil anak anjingku di masa depan, kristal beku ini milikmu. Big Yellow tidak mau melepaskan kesempatan untuk mengubah takdirnya. Dia menatap Yan Chen Yu dengan tatapan memohon. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memanggilmu anak anjing lagi, aku hanya akan memanggilmu anak anjing, oke? Yan Chen Yu berkata dengan serius, jatuh gelombang Big Yellow jatuh lagi. Baiklah Xiao Yu, kristal beku ini adalah harta yang langka, tapi itu tidak berguna bagi mereka yang tidak sepertimu. Cepat dan bunuh monster beku itu. Kalau begitu, kita akan meninggalkan tempat ini. Jiang Chen berkata, baiklah. Yan Chen Yu menyimpan kristal beku itu dan berbalik ke arah monster itu. Jubah ungunya mengambang tanpa angin. Dia melambaikan tangannya. Pedang es bermata dua yang panjangnya pantas muncul. Yan Chen Yu melambaikan tangannya lagi, dan pedang es bermata dua terbang ke arah monster itu. Tanpa bantuan dari kristal pembekuan 10.000 tahun, monster beku itu lemah terhadap serangan apapun. Di bawah serangan Yan Chen Yu, itu dipotong menjadi dua dan dihancurkan menjadi abu es. 9 meridian yin sangat menakutkan begitu terbangun. Yan Chen Yu tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran, tetapi karena kemampuan alaminya yang kuat, orang biasa tidak akan mampu melawannya. Xiao Yu, lebih baik tidak langsung menyerap kristal beku ini. Meskipun 9 meridian yin dapat menyerap rasa dingin di dalam, masih ada sejumlah besar energi yang tersimpan di dalam kristal beku ini. Energi itu bukanlah seseorang yang bisa kamu tahan saat ini. Karena itu, kamu harus menyerap kristal pembekuan 10.000 tahun ini secara perlahan. Jiang Chen mengingatkan, saya mengerti, saya berencana untuk menggunakan 9 meridian yin saya untuk menggabungkan kristal beku ini dengan inti mortal saya terlebih dahulu. Saya kemudian akan perlahan menyerap energi. Yan Chen Yu berkata. Dengan menggabungkan kristal pembekuan 10.000 tahun ke dalam inti fana, Yan Chen Yu dapat menyerap energi yang tersimpan di dalam kristal beku kapanpun dia mau. Kondisi kultivasi yang unik ini memang bisa membuat orang iri. Sekitar setengah jam kemudian, ketiganya meninggalkan lembah. Yan Chen Yu telah menembus ke alam Mid Mortal Core. Menggabungkan kristal beku ke dalam Mortal Core telah membawa manfaat besar bagi Yan Chen Yu, membuat kekuatannya mencapai tingkat yang baru. Yan Chen Yu telah menarik kembali semua sikap dinginnya, dan dia sekarang berjalan di samping Jiang Chen. Dari sudut pandang luar, dia tampak seperti orang normal, yang berarti bahwa dia sekarang memiliki kendali sempurna atas 9 meridian yin-nya. Dia bisa melepaskan rasa dingin kapanpun dia mau. Keduanya sama-sama aneh, Big Yellow bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan di belakang mereka. Bahkan tidak perlu menggambarkan Jiang Chen, dia hanya orang aneh, pria yang mirip dengan iblis pamungkas itu. Tapi sekarang gadis di sebelahnya memiliki tubuh ilahi. Langit pasti mencintai kedua manusia ini. Anak anjing, kamu juga aneh. Yan Chen Yu menepuk kepala Big Yellow. Nenek, lebih baik kamu panggil aku anak anjing. Big Yellow ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Yan Chen Yu. Suatu hari nanti. Mengaum gelombang raungan beban terdengar di dalam hutan. Seekor singa emas berotot menghalangi kelompok Jiang Chen. Kedua matanya yang haus darah bersinar terang. Jelas, ia menganggap dua manusia dan anjing di depannya sebagai mangsanya. Singa emas di depan mereka termasuk spesies langka. Di punggungnya ada sepasang sayap aneh. Nama singa ini adalah singa emas berputar. Meskipun itu bukan binatang iblis dengan garis keturunan yang langka, itu masih merupakan spesies langka di antara singa. Tidak hanya Revolving Golden Lion memiliki tubuh yang kuat, ia juga memiliki serangan yang kuat. Selain itu, ia bisa terbang. Meskipun kecepatannya tidak secepat binatang iblis udara asli, ia masih memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan yang lain karena sepasang sayapnya. Tempat ini adalah pusat gunung asal, dan singa emas berputar di depan mereka ini berada di alam inti mortal pertengahan, hanya satu langkah dari alam inti fana akhir. Itu adalah musuh yang sulit untuk dikalahkan. Sialan, satu lagi yang tidak menghargai hidupnya, biarkan ayahmu pergi dan menggigitnya sampai mati. Big Yellow menunjukkan giginya yang ganas kepada binatang itu. Dengan darah kuda naga yang mengalir di sekujur tubuhnya, monster Mortal Core normal akan kesulitan menghadapinya. Setelah mengatakan itu, Big Yellow berubah menjadi sinar emas dan berlari ke depan, menabrak langsung ke Revolving Golden Lion. Mengaum, melihat anjing yang bergegas ke arahnya, singa emas berputar segera menjadi marah. Ia meraung keras dan menggelengkan kepala singanya.
Ia berlari ke arah anjing kuning besar di depannya. Ini adalah metode pertarungan paling utama di antara binatang iblis, pertarungan pamungkas antara dua binatang buas yang kuat. Hutan di sekitar mereka bergetar, seolah-olah ada gempa bumi. Bang, Big Yellow dan Revolving Golden Lion saling bertabrakan. Tabrakan hebat itu membuat area di sekitar mereka terbakar, dan bahkan ledakan bisa terdengar. Dua binatang buas menabrak satu sama lain seolah-olah dua gunung baru saja dihancurkan bersama. Energi menyebar kemana-mana dan menakuti siapapun yang ada di dekatnya. Jika mereka hanya membandingkan kekuatan, singa emas bergulir ini berada pada level yang lebih tinggi, tetapi itu masih tidak cocok untuk orang aneh seperti Big Yellow. Tubuh besar Revolving Golden Lion terlempar jauh oleh tumpukan itu, dan itu mematahkan beberapa pohon di sepanjang jalan. Mata yang dulu haus darah sekarang dipenuhi dengan keterkejutan. Ia menatap anjing kuning besar yang ganas di depannya dengan ketakutan. Mengaum gelombang tentu saja, singa emas bergulir ini tidak akan menyerah begitu saja. Sayap di punggungnya mulai mengepak, dan tubuhnya yang besar segera terbang ke udara. Singa emas berputar yang saat ini terbang di langit menyerupai matahari besar. Singa emas dari Propel Wings meraung lagi. Itu menyemburkan beberapa sinar emas seperti pedang tajam, turun dari langit menuju anjing kuning besar. Big Yellow meludahkan beberapa sinar emas sebelum dia menabrak serangan Revolving Golden Lion. Sinar emas ini jelas tidak akan menyebabkan kerusakan pada singa emas berputar yang sekarang terbang di langit. Sial, ayahmu menantangmu untuk turun sekarang. Lihat apakah ayahmu akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping. Big Yellow melompat-lompat sambil memarahi singa emas bergulir. Dia membenci kenyataan bahwa dia tidak memiliki sepasang sayap karena jika dia memilikinya, dia pasti akan terbang dan menghancurkan bola singa. Bang bang bang, singa emas bergulir terus menyerang. Ketika melihat wajah marah Big Yellow, itu mulai menampilkan ekspresi menggoda dan bahagia. Ekspresi ini, bagaimanapun, hanya berfungsi sebagai bahan bakar untuk kemarahan Big Yellow. Dasar, turun untuk ayahmu sekarang. Si kuning besar sangat marah hingga asap hampir keluar dari hidungnya. Jiang Chen, berdiri di samping, tidak tahan melihat ini lebih lama lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah singa emas berputar yang merasa superior di atas mereka. Tubuhnya sedikit bergetar, sepasang sayap merah darah kemudian muncul di punggungnya. Jiang Chen mengepakkan sayapnya sebelum dia terbang ke langit seperti pedang tajam yang menyala-nyala. Manusia yang tiba-tiba mulai terbang telah mengejutkan singa emas bergulir. Itu berbalik dan melihat sayap merah darah di belakang punggung Jiang Chen, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Huff, Jiang Chen mengeluarkan ham dingin saat dia meninju ke arah singa emas bergulir dengan kecepatan kilat. Bang, karena jarak di antara mereka sangat pendek, digabungkan dengan kecepatan Jiang Chen, singa tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Pukulan itu terhubung dengan singa, dan tubuhnya terlempar ke udara. Pukulan yang kuat telah menyebabkan singa itu memuntahkan banyak darah di langit, dan tubuhnya hampir tidak bisa bertahan di udara. Singa emas bergulir ketakutan, itu memiliki nasib buruk hari ini. Makhluk seperti apa yang ditemuinya hari ini? Seekor anjing kuat yang sangat kuat sehingga bisa mengalahkannya sepenuhnya, dan sekarang menjadi manusia yang bisa terbang dan terlihat lebih kuat dari anjing. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Tidak ada gunanya bertarung lagi, lari. Singa emas bergulir tidak berani ragu lebih jauh. Itu mengepakkan sayapnya dan mencoba menjauh dari sini sejauh mungkin dengan tubuhnya yang terluka parah. Sayangnya, kecepatannya hanya sampah dibandingkan dengan kecepatan Jiang Chen. Bahkan jika itu dalam bentuk yang sempurna, kecepatannya masih tidak akan mendekati kecepatan Jiang Chen. Belum lagi fakta bahwa itu saat ini terluka, Jiang Chen telah mewarisi sayap merah darah Blood-Winged Hawk. Elang adalah spesies udara, dan elang bersayap darah adalah raja dari semua elang. Jiang Chen hanya mengepakkan sayapnya dan tiba di depan singa emas bergulir. Masih mencoba melarikan diri, coba Sonic Hawk Cry saya. Bibir Jiang Chen melengkung ke atas. Dia mulai mengedarkan energi yuannya dan berteriak keras ke arah singa emas yang berputar. Layar gelombang jeritan elang yang tajam dan tajam memekik di seluruh langit. Gelombang suara tak terlihat muncul dari mulut Jiang Chen seperti riak di permukaan laut. Pada saat ini, gelombang suara menutupi sekitarnya dan mencapai tinggi ke langit. Lapisan gelombang suara membentuk jaring raksasa tak kasat mata yang langsung menutupi singa emas berputar. Gelombang suara itu seperti bilah yang hanya bisa melukai tubuh Revolving Golden Lion. Bahkan menyebabkan kerusakan pada jiwa. Gelombang suara Jiang Chen telah menembus ke dalam tubuh singa. Pah, singa emas bergulir memuntahkan aliran darah. Matanya menjadi gelap seketika. Setelah itu, ia menggelengkan kepalanya dan mulai berteriak kesakitan. Gelombang suara Jiang Chen tidak hanya melukai jiwanya secara serius, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada Divine Sense-nya. Bang, singa emas bergulir tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Itu jatuh dari langit dan menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Ada banyak luka di tubuh singa. Itu terus memuntahkan darah, dan hanya beberapa detik kemudian, itu benar-benar sunyi. Binatang iblis Mid Mortal Core dibunuh oleh Jiang Chen hanya dengan tangisan. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen menggunakan Sonic Hawk Cry, dan kekuatannya jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Jiang Chen mengepakkan sayapnya dan perlahan turun dari langit. Ketika dia turun, dia bisa melihat mata Big Yellow yang dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Kakak, Sonic Hawk Cry-mu benar-benar menakutkan. Saya tidak siap sekarang, dan itu hampir membuat saya kehilangan akal.
Yan Chen Yu berkata dengan ekspresi terkejut. Keterampilan tempur gelombang suara adalah keterampilan yang paling sulit untuk dipertahankan, terlebih lagi dengan keterampilan bawaan, Sonic Hawkcry. Elang bersayap darah adalah raja di antara spesies elang. Tentu saja kemampuan bawaannya sangat kuat. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar puas dengan kekuatan Sonic Hawkcry. Dia berjalan ke tubuh singa emas dan mengarahkan jari-jarinya ke arah itu seperti pedang. Dia melepaskan sinar jari surya tunggal kecil dan membelah tengkorak singa emas. Setelah itu, dia mengeluarkan Demon Soul-nya. Bab 72. Bab 72 musuh sering saling menyeberang jalan. Jiwa iblis inti mortal pertengahan masih sangat berguna bagi Jiang Chen. Keterampilan transformasi naga dapat menyerapnya dengan segera. Jiwa iblis ini setidaknya bisa membantu Jiang Chen membentuk dua tanda naga lagi. Ketika Jiang Chen menerobos ke alam inti mortal awal, ia membentuk 15 tanda naga. Menurut perhitungannya, untuk menerobos ke alam inti mortal pertengahan, dia membutuhkan tanda naga 2 kali lebih banyak, dengan kata lain, 30. Dan jika dia ingin menerobos ke alam inti fana akhir, dia akan membutuhkan setidaknya 60 tanda naga. Ketika Jiang Chen berhasil membentuk 10.000 tanda naga, dia akan bisa berubah menjadi naga. Namun, dia masih jauh dari mencapai tujuan itu. Selain itu, setiap tanda naga membutuhkan energi yang sangat besar. Jiang Chen memilih jalan ini karena mengetahui bahwa dia akan membutuhkan energi yang sangat besar. Dengan itu, jumlah energi yang dia perlukan sama dengan energi yang dibutuhkan oleh lebih dari 1000 geni yang digabungkan. Jiang Chen langsung menelan jiwa iblis singa emas bergulir. Dengan bantuan skill transformasi naga, dia hanya butuh beberapa menit untuk menyerapnya sepenuhnya. Sekarang ada 2 tanda naga lagi di Laut Qingnya, dan itu beredar di sekitar inti mortalnya. 17 tanda naga ada di sana seperti penjaga yang setia. Dengan setiap tanda naga baru terbentuk, kekuatan tempur Jiang Chen meningkat. Selama 3 hari berikutnya, ketiganya tinggal di dekat pusat gunung. Sepanjang jalan mereka bertemu cukup banyak binatang iblis yang kuat. Mereka bahkan bertemu sekelompok besar serigala pada satu titik. Untungnya mereka bertiga sangat kuat, dan mereka berhasil membunuh semua Demon Beast yang menghalangi jalan mereka. Ketika kelompok itu akhirnya meninggalkan pusat gunung asal, Jiang Chen telah berhasil membentuk 2 tanda naga lagi. 4 tanda naga, ini adalah hadiah terbesar Jiang Chen dari perjalanan ini. Sayangnya, mereka tidak menemukan binatang iblis dengan garis keturunan yang langka. Jika mereka melakukannya, Jiang Chen akan dapat memperoleh beberapa kemampuan bawaan baru. Orang yang menerima hadiah terbesar sebenarnya adalah Yan Chen Yu. Tidak hanya dia mendapatkan kristal pembekuan 10.000 tahun, setelah berhari-hari di Origin Mountain, pikiran dan mentalnya telah berubah sepenuhnya. Dia sekarang terbiasa membunuh, dan dia semakin terbiasa menggunakan keterampilan tempur bawaannya. Pengalaman tempurnya juga semakin kaya. Satu-satunya yang merasa bosan sebenarnya adalah Big Yellow. Dia memiliki wajah kusam ketika dia melihat bahwa kedua temannya mendapat manfaat tanpa akhir sementara dia tidak mendapatkan apapun. Hal ini membuatnya merasa tidak enak di perutnya. Big Yellow mengendus-endus dengan semua usahanya, berharap menemukan harta karun alam langka yang bisa menyembuhkan perasaan kesalnya. Namun pada akhirnya, ia hanya menemukan kekecewaan. Meskipun anjing kuning besar yang malang ini memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun, tidak ada harta karun kelas tinggi di tempat ini. Satu-satunya harta karun kelas atas yang mereka temukan diberikan kepada Yan Chen Yu. Mengapa kehidupan seekor anjing begitu pahit? Setelah melakukan perjalanan selama setengah bulan, kelompok itu sekarang hampir mencapai bagian dalam Provinsi Qi. Mereka hanya perlu berjalan 1000 mil lagi sebelum meninggalkan Origin Mountain. Di area ini, tidak ada binatang iblis yang kuat. Itulah mengapa kecepatan grup memuncak. Hanya 1000 mil lagi dan kita akan mencapai bagian dalam Provinsi Qi. Big Yellow, ceritakan tentang pengaruh kuat di Provinsi Qi. Jiang Chen memandang Big Yellow. Anjing ini berasal dari Provinsi Qi bagian dalam, jadi dia pasti akrab dengan pengaruh besar di sana. Kau bertanya pada orang yang tepat. Ayahmu sudah lama berada di Provinsi Qi. Tidak ada yang saya tidak tahu. Di benua timur, ada total 28 provinsi, dan Provinsi Qi adalah yang terkecil. Itu hanya mencakup beberapa ratus ribu mil area, kata kuning besar. Apa, beberapa ratus ribu mil wilayah dianggap yang terkecil? Yan Chen Yu berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Beberapa ratus ribu mil, yang bisa digambarkan sebagai batas tak berujung, namun itu masih provinsi terkecil. Ini berarti bahwa benua timur sangat besar, dan ini hanya benua timur. Bagaimana dengan benua ilahi? Yan Chen Yu mungkin tidak akan bisa membayangkannya. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan padanya. Dia lahir di Kota Merah, dan dia tidak pernah meninggalkan keluarga yang sebelumnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang benua ilahi. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh. Apa yang dikatakan Big Yellow benar. Sebuah provinsi yang hanya mencakup beberapa ratus ribu mil benar-benar bukan apa-apa. Dibandingkan dengan benua ilahi, belum lagi Provinsi Qi, bahkan benua timur hanyalah sebidang kecil tanah. Orang suci yang kuat dapat memecahkan dimensi terbuka dengan tangan kosong dan melakukan perjalanan jutaan mil hanya dengan satu langkah. Tidak ada makhluk fana yang benar-benar dapat memahami konsep semacam ini. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui Jiang Chen untuk mencapai puncaknya di kehidupan sebelumnya. Saya mendengar ada 4 sekte besar di Provinsi Qi. Selain sekte pedang surgawi, siapa 3 lainnya? Jiang Chen bertanya.
Mereka semakin dekat ke Provinsi Qi, dan dia perlu memahami pengaruh di sana terlebih dahulu. Baginya, ini adalah pengetahuan yang sangat penting. Meskipun Provinsi Qi adalah tempat yang besar bagi kami dan dapat dianggap sebagai tanah yang beragam, sejumlah besar pengaruh besar dan kecil memenuhi tanah ini. Tapi, itu hanya pengaruh tingkat 2 atau 3. Kekuatan sebenarnya yang berada di samping Sekte Pedang Surgawi adalah Sekte Hitam, Lembah Kebahagiaan, dan Paviliun Langit yang membara. Keempat pengaruh ini sama satu sama lain, dan Anda dapat dengan mudah membayangkan hubungan di antara mereka. Itu seperti api dan air, dan perkelahian selalu terjadi di antara para murid dari pengaruh yang berbeda. Big Yellow berbicara dengan penuh semangat. Dia tahu setiap detail tentang pengaruh di Provinsi Qi. Tempat dengan banyak pertarungan, ini pasti akan menjadi tempat yang menarik. Jiang Chen tersenyum. Dia sendiri adalah iblis dalam kulit manusia. Jelas, dia tidak takut terlibat dalam perkelahian. Kuning besar, apakah kamu tahu siapa orang terkuat di antara empat pengaruh besar ini? Jiang Chen bertanya lagi, menggunakan Sekte Pedang Surgawi sebagai contoh, mereka yang berada di alam Qi Hai hanya dapat dicatat sebagai murid. Prajurit inti Fana hanya bisa menjadi murid lingkaran luar, dan prajurit inti surgawi adalah murid lingkaran dalam. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa murid inti dalam di atas mereka yang semuanya adalah prajurit inti ilahi. Jika tebakan saya benar, ada kemungkinan besar bahwa ada prajurit jiwa tempur yang bersembunyi di Sekte Pedang Surgawi. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Bahkan tidak ada segelintir pejuang jiwa tempur di seluruh benua timur. Kata kuning besar, alam jiwa tempur, senyum muncul di wajah Jiang Chen. Di jalur kultivasi, alam Qi Jing, alam Qi Hai, alam inti Fana, inti surgawi, alam inti ilahi, ini hanyalah alam dasar. Setelah ranah inti ilahi, barulah seseorang dapat memiliki tubuh tempur sejati, membentuk jiwa tempur di Laut Qi. Level ini disebut ranah jiwa tempur. Jarak antara inti surgawi dan jiwa tempur adalah jurang besar, sangat sulit untuk melangkahi jurang ini. Jurang ini seperti penghalang alami yang telah memblokir banyak pahlawan dan pemuda yang brilian. Banyak prajurit inti surgawi tidak dapat melangkahi jurang ini sepanjang hidup mereka, belum lagi level yang lebih tinggi yaitu Raja Pertempuran, pria sejati yang memerintah tertinggi dari atas. Provinsi Qi dianggap sebagai tanah yang kaya dengan banyak orang jenius. Meskipun ada murid inti ilahi di Sekte Pedang Surgawi, sulit untuk mengatakan apakah ada pejuang jiwa tempur di sana. Karena kita telah membunuh murid-murid dari Sekte Pedang Surgawi, ketika kita bertemu dengan murid dari Sekte Pedang Surgawi di masa depan, akan lebih baik bagi kita untuk menjauh saja. Big Yellow berkata dengan sedikit kurang percaya diri. Saat mendengar ini, beberapa garis hitam muncul di dahi Jiang Chen. Dia berharap dia bisa memasak anjing ini. Jika bukan karena anjing ini, dia tidak akan punya alasan untuk menyinggung sekte besar. Sialan, anjing mati. Kita akan berpisah nanti. Jiang Chen tiba-tiba teringat bahwa para murid dari Sekte Pedang Surgawi bisa mengenali anjing ini. Jika anjing ini mengikutinya, itu sama saja dengan kutukan. Dia bisa membayangkan bahwa kemanapun dia pergi, Sekte Pedang Surgawi akan mengejar. Apa-apaan ini, dasar anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Big Yellow mulai memamerkan giginya yang tajam. Tepat pada saat ini, empat pria muncul di depan mereka. Keempat pria ini datang dari sisi lain gunung, dan mereka bisa langsung melihat Jiang Chen. Ketika mereka berempat melihat anjing kuning besar, ekspresi mereka berubah. Apa-apaan, dunia yang begitu kecil, mengapa musuh sering berpapasan? Big Yellow hampir memuntahkan darah. Jiang Chen bahkan menutup wajahnya sendiri, dia tahu bahwa mulai sekarang, hidupnya di Provinsi Qi akan menjadi sengsara. Keempat pria di depan mereka mengenakan jubah putih dengan pedang pendek dijahit di dada mereka. Ini adalah lambang Sekte Pedang Surgawi. Bahkan tanpa lambang pedang pendek, mudah untuk mengetahui dari mana mereka berasal dari cara mereka memandang Big Yellow. Sepertinya mereka ingin memakannya. Anjing mati, lihat, itu anjing sialan itu. Brengsek, kenapa anjing ini masih hidup? Dan di mana saudara junior Chen Suang dan yang lainnya? Cukup bicara, ayo bunuh dia. Ketika para murid Sekte Pedang Surgawi melihat anjing kuning besar itu, mereka mulai memandangnya seperti orang yang telah membunuh orang tua mereka. Mereka segera menjadi marah dan melepaskan energi Yuan mereka. Dua dari mereka bahkan menarik senjata mereka, dan dari cara mereka berperilaku, sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai Big Yellow mati. Jiang Chen ingin mulai menangis. Dia sangat marah saat ini. Tapi begitu dia memikirkan apa yang telah dilakukan Big Yellow, jika dia berada di posisi mereka, dia juga ingin memasak anjing itu hidup-hidup. Di antara empat pria di depan mereka, dua dari mereka berada di alam inti mortal awal, satu adalah seorang pejuang di alam inti mortal pertengahan, dan seorang pria berusia 20-an berada di alam inti mortal akhir. Untuk mencapai level setinggi itu di usianya, bahkan di antara semua murid luar, dia pasti akan menjadi yang teratas. Jadi kalian dari Sekte Pedang Surgawi tidak akan menyerah begitu saja. Apakah kamu percaya ayahmu tidak akan menggigitmu sampai mati? Big Yellow mulai mengeluarkan asap dari hidungnya dan mulai mengancam mereka. Huff, anjing sialan, dosamu tidak akan diampuni. Beritahu kami, sebelum Anda mati, di mana saudara junior Chen Suang? Prajurit inti mortal akhir itu bertanya dengan dingin. Jiang Chen sekarang mengerti, alasan mengapa keempat pria ini datang ke Origin Mountain bukan hanya untuk mengejar Big Yellow, mereka juga mencari Chen Suang dan dua lainnya. Memikirkan hal ini, tatapan Jiang Chen menjadi dingin, dan niat membunuh samar dilepaskan dari tubuhnya.
Dia tidak akan membiarkan keempat pria ini melewati gunung asal dan memasuki kota merah. Jika mereka melakukannya, semua yang terjadi di kota merah akan terungkap. 3 bajingan tidak berguna itu berani mengejar ayahmu, jadi ayahmu harus memakan semuanya. Big Yellow berkata dengan nada arogan. Apa, sepertinya memang benar kakak senior Chen Xuang dan yang lainnya terbunuh, kakak Liang Dong, tolong bunuh anjing sialan ini dan balas dendam kakak senior Chen Xuang. Salah satu pria itu langsung menjadi marah. Nama prajurit inti mortal akhir adalah Liang Dong. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Big Yellow, niat membunuhnya segera meledak. Dia mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen dan Yan Chen Yu, tapi matanya langsung tertuju pada Yan Chen Yu. Ketika dia melihat Yan Chen Yu, mata Liang Dong segera mulai bersinar terang. Seolah-olah dia telah melihat cakrawala yang indah muncul di depan matanya. Dia terkejut. Gadis yang begitu cantik, dia seharusnya tidak ada di dunia ini. Jika kamu terus menatapnya, aku bisa berjanji bahwa kamu tidak akan dapat melihat apapun lagi selama sisa hidupmu. Jiang Chen mengerutkan alisnya dan berbicara dengan dingin. Tidak ada yang diizinkan untuk mencemarkan Yan Chen Yu, bahkan jika mereka hanya menatapnya. Bab 73. Bab 73 melepaskan seseorang dengan sengaja. Jiang Chen memastikan untuk memasukkan beberapa kekuatan jiwanya ketika dia berbicara, menyebabkan Liang Dong mulai gemetar. Matanya tidak lagi tertuju pada Yan Chen Yu, mereka sekarang berada di atas pemuda berbaju putih ini. Siapa kamu? Liang Dong bertanya. Jiang Chen. Jiang Chen menyebut namanya dengan acuh tak acuh. Dia sudah membuat rencana secara mental. Kakak senior Liang, anak ini bermain-main dengan anjing kuning besar itu. Dia tidak bisa menjadi pria yang baik. Saya yakin dia bersekutu dengan anjing itu. Ayo bunuh mereka berdua, seorang pria berkata dengan galak. Kamu sebaiknya tidak memprovokasi saya. Jika Anda melakukannya, Anda semua akan berakhir seperti trio itu. Chen Xuang, Ruan Ling, dan Shao Hua, semuanya dibunuh olehku. Jiang Chen terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Apa, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk berteriak tak percaya. Mata mereka terkunci pada pemuda di depan mereka, dengan hati-hati memeriksanya. Nak, apakah kamu masih belum tahu siapa kami? Biarkan saya memberitahu Anda, kami dari Sekte Pedang Surgawi. Anda berani membunuh murid dari Sekte Pedang Surgawi. Tidak akan ada tempat bagi Anda untuk bertahan hidup di Provinsi Qi. Tidak masalah jika itu di bawah tanah di atas langit, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Prajurit Mid Mortal Core berkata dengan arogan. Bagus, sangat bagus. Jiang Chen, saya tidak peduli siapa Anda, dan saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Karena Anda berani membunuh murid-murid Sekte Pedang Surgawi, Anda harus mati. Anda dan anjing kuning besar itu akan mati hari ini. Adapun gadis cantik itu, aku pasti akan merawatnya dengan baik setelah ini. Lang Dong berbicara dengan dingin, tetapi ketika dia melihat Yan Chen Yu, matanya mencerminkan betapa bernafsu dia sekarang. Kamu tidak tahu apa yang kamu bawa ke dirimu sendiri dengan mengucapkan kata-kata itu. Mata Jiang Chen berubah sangat dingin. Dia sudah secara mental menghukum mati Liang Dong. Huff, bunuh dia, Liang Dong dengan tegas memberikan perintahnya. Tepat setelah dia berbicara, 2 murid inti mortal awal melepaskan energi mereka dan mulai berlari menuju Jiang Chen. Melihat situasinya, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. 2 prajurit inti mortal awal, mereka hanya ingin mati. Astaga, Jiang Chen tiba-tiba bergerak. Tubuhnya sedikit bergetar. Itu kemudian berubah menjadi kilatan putih dan mencapai kedua pria itu dalam sepersekian detik. Kecepatan Jiang Chen sangat cepat. Dia menunjukkan kedua jari telunjuknya secepat kilat, menyentuh pria di antara alis mereka. Energi kuat kedua pria itu segera menghilang, dan tubuh mereka, yang melesat ke depan, segera menjadi keras seperti batu. Mereka berhenti bergerak. Jiang Chen mendorong mereka sedikit. Kedua pria itu jatuh ke tanah dengan wajah menatap ke langit. Di antara alis mereka ada lubang berisi darah. Darah hangat mengalir keluar tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kedua pria itu membuka mata lebar-lebar. Mata mereka dipenuhi ketakutan sebelum mereka mati. Saat gelombang menyaksikan apa yang terjadi, Liang Dong dan prajurit Mid Mortal Core tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Cara mereka memandang Jiang Chen sekarang telah benar-benar berubah. Orang-orang yang berbaring di lantai sekarang adalah prajurit Mortal Core. Bahkan jika Liang Dong menyerang mereka dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Apa yang terjadi sekarang memberitahunya satu hal, pemuda di depannya ini sangat kuat. Baru sekarang kedua pria ini ingat bahwa pemuda ini adalah orang yang membunuh Chen Xuang, dan Chen Xuang adalah seorang prajurit Mid Mortal Core yang bahkan memiliki senjata tempur tingkat rendah. Hehe, lihat ini adalah konsekuensi dari tindakan Anda. Cobalah berkelahi dengan saya, ayahmu, dan kamu akan jauh lebih sengsara daripada sekarang. Kamu akan mati dengan tubuh yang dimutilasi. Anjing besar kuning tertawa terbahak-bahak. Orang jahat ini berlari ke mayat-mayat itu dan menggunakan kaki batunya yang keras untuk menghancurkan tengkorak mereka. Ketika Big Yellow menyerang, itu akan menjadi kejam. Konyol, Jiang Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Liang Dong berteriak, ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Di seluruh provinsi Qi, tidak pernah ada orang yang berani membunuh murid-murid Sekte Pedang Surgawi di depan umum. Mereka terlalu berani, jangan bilang hanya kamu yang boleh membunuh.
Jiang Chen mendengus jijik. Dia berjalan perlahan menuju Liang Dong dan pria lainnya. Aura memudar dari seseorang yang superior bisa dirasakan dari tubuhnya. Tatapannya saja sudah membuat kedua pria ini merasa seperti sedang ditindas. Liang Dong melakukan sedikit lebih baik daripada orang lain. Murid Mid Mortal Core mulai gemetar. Setelah Jiang Chen menerobos ke ranah Intifana, dia telah menjadi seseorang yang tidak bisa dibandingkan dengan kedua pria di depannya ini. Kakak senior Liang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria itu bertanya dengan ekspresi ketakutan. Huff. Jangan takut, aku bisa merasakan bahwa orang ini hanyalah seorang prajurit inti mortal awal. Dia bukan tandinganku. Liang Dong punuk dengan dingin. Dia menggerakkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang yang bersinar. Pedang itu bergerak seperti ular saat dia menyerang Jiang Chen. Kamu tidak bisa menahan bahkan satu pukulan dariku. Jiang Chen dengan santai menunjukkan jarinya dan mengirim jari emas besar terbang ke arah Liang Dong dengan kekuatan yang tak tertahankan. Apa? Liang Dong berteriak tak percaya. Dia bisa merasakan energi yang kuat dari jari emas. Seolah-olah sebuah gunung besar terbang ke arahnya. Dia benar-benar terkunci. Dia bahkan sulit bernapas. Ayo, gaya membelah pedang. Liang Dong menggertakkan giginya. Dia adalah seorang prajurit inti mortal akhir, jadi dia segera membalas dengan seni pedang sekte pedang surgawi. Pedang itu mengeluarkan suara retak saat mengayun ke arah jari emas besar itu. Bang! Sebuah ledakan besar bergema setelah jari emas besar bertabrakan dengan pedang panjang. Bahkan setelah Liang Dong membalas dengan semua kemampuannya, dia masih gagal untuk mempertahankan diri melawan skill Six Solar Fingers yang kuat. Liang Dong dikirim terbang menjauh oleh dampaknya. Punggungnya menabrak pohon besar yang jaraknya belasan kaki, menghancurkan pohon itu dalam prosesnya. Liang Dong terbaring di tanah dan memuntahkan darah. Pedang panjang itu beberapa meter darinya. Liang Dong muntah lagi. Beberapa bagian dari organ dalamnya bisa dilihat dari darah yang dia muntahkan. Ini menunjukkan betapa terlukanya dia. Pada saat ini, bahkan Intifana di Laut Qi-nya memiliki beberapa retakan di cangkangnya. Jiang Chen berjalan ke Liang Dong, membungkuk dan menyambar pedang panjang. Itu adalah senjata tempur tingkat rendah. Membiarkan. Biarkan aku pergi. Liang Dong perlahan mengangkat kepalanya, memohon. Tidak ada orang yang ingin mati, apalagi jika mereka memiliki masa depan yang cerah. Astaga, tepat setelah Liang Dong menyelesaikan kata-katanya, Jiang Chen dengan santai mengayunkan pedang panjang di tangannya. Hanya dengan satu ayunan, Jiang Chen telah menghancurkan kedua matanya. Tubuh Liang Dong kaku, dan dia berteriak dengan cara yang mengerikan. Dia menutupi kedua rongga matanya sambil menangis dengan hati yang hancur. Mataku, mataku, kamu menghancurkan mataku. Aku hanya ingin memberitahumu bagaimana rasanya menjadi buta. Sekarang setelah kamu merasakan perasaan itu, saatnya kamu mati. Jiang Chen tidak memiliki belas kasihan. Dia menusuk leher Liang Dong dengan pedang. Tangisan menyedihkan segera dibungkam. Jiang Chen telah memutuskan bahwa dia akan membunuhnya sejak dia bertemu dengannya, menghancurkan matanya sebelum membunuhnya sebagai hukuman karena melihat Yan Chen Yu secara tidak senonoh. Setelah membunuh Liang Dong, Jiang Chen berbalik dan mulai berjalan menuju pria lain. Pria itu gemetar ketakutan, wajahnya memucat, dan dia menatap Jiang Chen seperti iblis. Hanya tatapan sederhana dari Jiang Chen sudah cukup untuk membuat tulang punggungnya merinding. Tidak, jangan bunuh aku. Saya tidak ingin mati. Pria itu berlutut di tanah tanpa menunjukkan martabat apapun. Faktanya, di bawah aura Jiang Chen yang menindas, dia tidak memiliki cara untuk membela diri bahkan jika dia memiliki martabat. Lihat wajahmu yang menyedihkan, membunuhmu hanya akan membuat tanganku kotor. Jiang Chen berkata dengan ekspresi jijik. Itu benar, membunuhku hanya akan membuat tanganmu kotor. Tolong anggap aku sebagai kentut dan biarkan aku pergi. Pria itu terus bersujud. Ketika dia mendengar Jiang Chen mengatakan bahwa membunuhnya hanya akan membuat tangannya kotor, meskipun itu adalah penghinaan langsung, itu membuatnya bahagia. Seolah-olah itu bukan hinaan, tapi pujian. Sialan Anda. Kamu tidak berguna, Big Yellow berkata dengan ekspresi jijik. Nak, menjauhlah. Biarkan aku memecahkan kepalanya dengan tendanganku. Ketika dia mendengar Big Yellow berkata, pecahkan kepalanya, pria itu segera mulai menangis. Air mata dan ingus mengalir keluar seperti air terjun, dan beberapa cairan kuning bahkan keluar dari celananya. Murid Sekte Pedang Surgawi telah mengencingi celananya karena takut. Enyah, Jiang Chen mengerutkan alisnya dan berteriak kepada pria itu dengan sikap dingin. Apa? Pria itu gemetar. Dia menatap Jiang Chen dengan kaget. Dia tidak bisa mengerti apa yang dimaksud Jiang Che. Bagaimana bisa Jiang Chen membiarkannya pergi begitu saja dan memintanya untuk tersesat? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Cepat dan menghilang dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran. Jiang Chen menatapnya dengan jijik. Ya, murid ini merasa seperti baru saja diampuni oleh seorang raja. Dia berguling dan merangkak menuju area luar dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, dia berlari untuk hidupnya. Bagaimana dia bisa lebih lambat? Nak, mengapa kamu membebaskannya? Anda telah membunuh murid-murid Sekte Pedang Surgawi di depannya, dan sekarang Anda membiarkannya pergi. Sekte Pedang Surgawi pasti akan mengejarmu sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Big Yellow tampak bingung. Memotong rumput liar tanpa mencabut akarnya, ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Jiang Chen.
Kamu tidak tahu apa-apa. Jiang Chen menatap Big Yellow dan berkata, dengan Anda di sisiku, Sekte Pedang Surgawi akan mengejar saya terlepas dari apa yang terjadi. Jika saya tidak melepaskannya, akan ada lebih banyak pria dari Sekte Pedang Surgawi yang akan datang mencari grup ini, sama seperti grup ini yang mencari grup sebelumnya. Jika kita tidak menabrak mereka sekarang, mereka akan mengikuti jalan setapak dan mencapai kota merah cepat atau lambat. Begitu mereka sampai di sana, apa yang terjadi di kota itu akan terungkap kepada mereka. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, Yan Chen Yu sekarang memahami tindakannya dan merasa agak ketakutan. Apa yang dikatakan kakak Jiang Chen benar. Jika ini masalahnya, Sekte Pedang Surgawi akan menyalahkan keluarga Yan dan keluarga Jiang, dan dengan kekuatan keluarga Yan dan keluarga Jiang, tidak ada cara bagi mereka untuk membela diri melawan Sekte Pedang Surgawi. Saya perlu memastikan bahwa kota merah tetap aman. Sekarang setelah aku melepaskan orang itu, Sekte Pedang Surgawi hanya akan menjadikan kita target mereka, dan mereka tidak akan pergi ke kota merah. Sekte Pedang Surgawi, saya, Jiang Chen, masih bisa melawan mereka, tetapi keluarga Yan dan keluarga Jiang tidak bisa. Wajah Jiang Chen berubah serius. Ini adalah alasan utama mengapa dia membiarkan pria itu pergi. Jika dia membunuhnya, Sekte Pedang Surgawi akan mengirim kelompok lain untuk mencari 4 orang ini. Cepat atau lambat mereka akan mencapai kota merah. Dengan membiarkannya pergi, dia membawa semua perhatian pada dirinya sendiri. Anak baik, kamu punya nyali. Big Yellow memuji dan berkata, tapi kita bahkan belum mencapai provinsi Qi bagian dalam dan telah menjadikan Sekte Pedang Surgawi sebagai musuh kita. Kehidupan masa depanmu tidak akan mulus anak muda. Jika saya mencari kehidupan yang mulus, saya tidak akan datang ke provinsi Qi. Saya hanya akan tinggal di kota Fragrant Sky dan menjadi tuan muda. Itulah kehidupan yang mulus. Jiang Chen tersenyum dan berkata, ayo pergi. Tinggal 1000 mil lagi sebelum kita keluar dari Origin Mountain dan mencapai provinsi Qi bagian dalam. Jiang Chen membawa Yan Chen Yu dan Big Yellow bersamanya dan melanjutkan perjalanan mereka. Mata cantik besar Yan Chen Yu terus menatap Jiang Chen. Dia merasakan sensasi manis di hatinya. Ini adalah pria yang dia inginkan. Dia adalah pahlawan di hatinya. Dia tampan, bergaya, bertanggung jawab, dan sangat kuat. 1000 mil bukanlah apa-apa bagi trio ini. Tidak ada binatang iblis di tempat ini daerah luar gunung asal yang akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, hanya dalam 2 jam, mereka telah benar-benar meninggalkan Origin Mountain. Bab 74. Bab 74 penjahat tiada bandingnya, Nan Beichao. Setelah akhirnya keluar dari Origin Mountain, Jiang Chen bisa dengan jelas merasakan energi alam semakin kuat. Konsentrasinya setidaknya 2 kali lebih tinggi. Selain itu, ini hanya perbatasan antara provinsi Qi dalam dan luar. Konsentrasi energi alam hanya akan meningkat setelah menjelajah lebih dalam ke provinsi Qi. Tidak hanya itu, tempat-tempat di mana 4 sekte besar berada harus menjadi tempat dengan jumlah energi alam terbesar. Prajurit yang kuat bisa memanfaatkan tempat-tempat itu dengan baik. Mereka dapat membangun formasi khusus yang dapat mengumpulkan energi alami, menjadikannya tempat yang cocok untuk kultivasi dan tempat yang dirindukan orang. Ini memungkinkan sekte tersebut menjadi abadi. Adegan di luar Origin Mountain bukanlah tempat yang ramai seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, itu adalah padang rumput di mana angin terus-menerus mengayunkan rumput. Ada beberapa orang dan karavan yang bergerak melintasi padang rumput, tetapi jumlahnya tidak banyak. Sebuah padang rumput besar di luar gunung. Yan Chen Yu sedikit terkejut. Gunung asal terlalu terpencil, orang-orang dari provinsi Qi jarang datang ke tempat ini. Hanya beberapa karavan yang akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Padang rumput ini mencakup setidaknya radius 5.000 mil, dan setelah melintasi padang rumput ini, akan ada area besar lainnya dengan banyak bukit. Itu radius 8.000 mil lagi. Hanya setelah melewati daerah itu kita bisa dianggap berada di provinsi Qi. Big Yellow menjelaskan, tidak heran 4 sekte besar tidak repot-repot meletakkan tangan mereka di wilayah kota merah. Jiang Chen mengerti sekarang, daerah ini terlalu sunyi. Jarak 10.000 mil Origin Mountain saja merupakan penghalang besar, dan kemudian ada juga padang rumput ini dan bukit-bukit terpencil itu. Inilah mengapa kota merah tidak pernah menarik perhatian. Ayo pergi, langit sudah gelap. Akan lebih baik jika kita bisa melintasi padang rumput dan bukit-bukit terpencil besok pagi. Kata kuning besar, Jiang Chen dan Yan Chen Yu mengangguk. Ketiganya mulai berlari dengan kecepatan tinggi melalui padang rumput yang tak terbatas. Ketiga makhluk ini adalah geni di antara geni, jadi kecepatan mereka secara alami sangat cepat. Mari kita ambil Big Yellow sebagai contoh, dia adalah pewaris kuda naga kuno, Raja Kecepatan. Jiang Chen tahu keterampilan gerakan yang sangat baik, dan dia juga telah menyerap jiwa iblis elang bersayap darah. Tentu saja, kecepatannya juga luar biasa. Adapun Yan Chen Yu, dia memiliki tubuh ilahi, dan setelah bergabung dengan kristal pembekuan 10.000 tahun, dia telah menembus ke alam inti mortal pertengahan. Meskipun kecepatannya tidak secepat Jiang Chen dan Big Yellow, dia hanya sedikit lemah jika dibandingkan dengan mereka. Ho, angin kencang melewati telinga mereka. Wajah cantik Yan Chen Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menikmati kesenangan yang datang dari berlari melintasi padang rumput, tidak pernah membayangkan pemandangan yang begitu indah sebelumnya. Yan Chen Yu melirik Jiang Chen yang tampak santai. Sebuah kurva muncul di bibirnya. Dia tahu bahwa dengan mengikuti pria ini, kehidupan masa depannya pasti akan indah. Keesokan paginya, setelah berlari untuk waktu yang lama,
ketiganya telah melintasi padang rumput dan perbukitan yang sunyi. Mereka telah benar-benar meninggalkan daerah terpencil. Meskipun mereka bisa melakukan ini dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin bagi prajurit Mortal Core biasa lainnya untuk mencapai ini. Bahkan prajurit Mortal Core tidak bisa terus berlari dengan kecepatan penuh. Setelah berlari untuk waktu yang lama, mereka akhirnya akan kehabisan energi Yuan. Tapi, tidak satu pun dari ketiga individu ini yang normal. Jiang Chen mengolah keterampilan transformasi naga dan memiliki energi Yuan yang sangat kuat, membuatnya tidak mungkin untuk benar-benar habis. Big Yellow adalah kuda naga, dan Yan Chen Yu memiliki 9 meridian yin. Energi Yuan mereka terlalu kuat. Setelah melintasi perbukitan yang sunyi, mereka akhirnya bisa melihat lebih banyak orang di jalan. Beberapa dari orang-orang itu berkelahi hanya karena mereka tidak menyukai satu sama lain. Yan Chen Yu secara alami belum pernah melihat pemandangan seperti ini, jadi dia dengan penasaran melihat semua yang sedang terjadi. Jiang Chen dan Big Yellow sudah terbiasa dengan adegan seperti ini. Dalam dunia kultivasi, orang saling berkelahi hanya karena mereka tidak menyukai satu sama lain adalah hal yang sangat normal. Jika ingatanku baik-baik saja, setelah melewati bukit ini dan beberapa mil setelahnya, kita akan menemukan sebuah kota. Tapi, saya belum pernah ke sana, jadi saya lupa nama kotanya. Big Yellow berkata sambil menggoyangkan ekornya. Ayo pergi ke kota dulu. Kita perlu tahu tentang peristiwa terbaru di Provinsi Qi. Jiang Chen berkata, ketiganya telah memperlambat langkah mereka dibandingkan sebelumnya. Segera setelah itu, sebuah kota di kejauhan muncul di depan mereka. Memang ada sebuah kota, dan sepertinya ukurannya sama dengan kota merah. Yan Chen Yu berkata, ini adalah kota terkecil di Provinsi Qi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar manapun. Kata kuning besar. Segera, ketiganya tiba di pintu masuk utama kota itu. Pintu utama setinggi 3 kaki tampak kuat, dan di atas pintu itu ada 3 kata, Silver Moon City. Ada banyak pejuang yang berjalan di sekitar kota bulan perak, dan Yan Chen Yu yang cantik telah menarik banyak mata. Gadis muda ini sangat cantik. Dia seperti malaikat. Kamu benar, aku bisa menatapnya berjam-jam, aku belum pernah melihat gadis secantik ini sebelumnya. Aku ingin tahu dari mana dia berasal, dia benar-benar cantik dan menawan. Banyak tatapan dan pujian, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Seorang gadis seperti Yan Chen Yu, kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian. Tidak hanya di kota bulan perak yang kecil ini, bahkan para orang suci perempuan dari sekte besar di daratan ilahi beberapa ratus tahun yang lalu tidak memiliki kecantikan bawaan yang dimiliki Yan Chen Yu. Nah, keputusan membawanya sama saja dengan membawa banyak masalah. Kata kuning besar, kaulah masalahnya di sini. Yan Chen Yu menatap Big Yellow dengan ekspresi tidak puas. Baiklah, ayo masuk ke kota. Setelah mengatakan ini Jiang Chen berjalan dengan langkah besar menuju pintu depan Silver Moon City. Berhenti di sana, Anda harus membayar 3 pil pemulihan fana untuk memasuki kota. Di depan pintu utama berdiri 4 hingga 5 penjaga, dan penjaga yang baru saja berbicara adalah penjaga yang sombong. Kelima penjaga ini semuanya adalah prajurit Qi Hai, dan yang memimpin adalah prajurit Qi Hai akhir. Seorang prajurit Qi Hai akhir dianggap sebagai orang kuat di kota Langit Wangi. Dia bahkan akan dihormati oleh semua orang di kota merah, tetapi di kota bulan perak yang kecil ini, dia hanya bisa menjadi penjaga pintu. Inilah perbedaan antara kedua wilayah tersebut. Apa-apaan, kita harus membayar pil pemulihan mortal untuk memasuki kota. Tanda seru petik 2, Big Yellow segera menjadi tidak senang. Dari mana asal anjing yang berbicara sampah ini? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh wali kota, semua orang harus patuh. Penjaga lain berkata dengan tidak sopan. Sialan kamu hanya seorang penjaga, tapi kamu masih sangat arogan. Tanda seru, biarkan ayahmu menunjukkan kepadamu bagaimana aku menggigitmu sampai mati. Big Yellow segera menunjukkan giginya yang tajam kepada penjaga, tetapi Jiang Chen buru-buru menghentikannya untuk melangkah lebih jauh. Dia sangat mengenal anjing kuning besar ini. Orang ini berani membuat masalah di sekte pedang surgawi. Tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Jika Jiang Chen lebih lambat, Big Yellow pasti akan merobek penjaga menjadi berkeping-keping. Jiang Chen tidak keberatan membayar hanya beberapa pil pemulihan fana. Dia tidak ingin memprovokasi siapapun setelah tiba di Provinsi Qi. Dia telah menyinggung sekte pedang surgawi, jadi kehidupan masa depannya tidak akan terlalu baik. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan santai, mengeluarkan 9 pil pemulihan fana dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke tangan penjaga, dan kemudian berjalan langsung ke kota. Saya belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya, mereka pasti datang dari tempat lain. Dia terlihat seperti bocah kaya, seharusnya aku meminta lebih. Jiang Chen bisa dengan jelas mendengar suara penjaga dari belakang. Gadis cantik itu luar biasa. Jika dia bisa menghabiskan malam bersamaku, maka itu akan menjadi kesenangan sejati. Wajah penjaga lain dipenuhi dengan nafsu saat tatapannya mendarat di punggung Yan Chen Yu. Air liur hampir mulai keluar dari mulutnya. Tetapi tepat setelah kata-kata penjaga itu keluar dari mulutnya, tubuhnya tiba-tiba mulai gemetar, dan senyum di wajahnya membeku. Tubuhnya kemudian mengeluarkan suara retak, dan hanya sepersekian detik kemudian, es transparan muncul di tubuhnya. Dia telah benar-benar berubah menjadi patung es. Hei, Wang, apa yang terjadi padamu? Kenapa dia membeku? Kotoran, dia tidak bernafas. Wang sudah mati, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?
Tanda seru petik 2, para penjaga itu menjadi panik, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Seorang pria yang hidup dan menendang hanya 1 detik yang lalu kini telah berubah menjadi patung es. Dia telah mati beku, rasanya seperti melihat hantu di siang bolong. Baru saja pemuda itu, kata pemimpin penjaga, mereka semua mengangkat kepala, tetapi mereka gagal menemukan Jiang Chen. Di dalam kota bulan perak, Big Yellow memiliki senyum lebar di wajahnya, hehe, Xiao Yu telah belajar menjadi kejam sekarang. Kamu langsung membunuh seseorang, dia mengatakan sesuatu yang kasar. Saya hanya mencoba memberinya pelajaran, tetapi saya tidak pernah berpikir dia akan begitu lemah sehingga dia langsung mati karena kedinginan, Yan Chen Yu berkata sambil merasa dirugikan. Mendengar ini, Jiang Chen mulai batuk dengan keras. Kak, 9 meridian yin yang bergabung dengan kristal pembekuan 10.000 tahun sangat kuat, dan kamu meminta seorang prajurit Mid Qi Hai untuk menahannya, bisakah kamu menyalahkannya karena terlalu lemah? Jiang Chen dan Big Yellow terdiam. Bahkan seorang prajurit Mortal Core biasa tidak bisa menahan embun beku Yan Chen Yu, belum lagi seorang prajurit Qi Hai biasa. Penjaga itu hanya mencari kematian. Terkadang Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Yan Chen Yu bukan gadis naif yang sama seperti di Kota Merah. Setelah bersama Jiang Chen dan Big Yellow begitu lama, dia menjadi terbiasa membunuh. Anda telah mendengar, hasil pertarungan antara murid lingkaran dalam dari 4 sekte besar telah dirilis. Sudah keluar, siapa yang menempati posisi pertama? Saya mendengar bahwa Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi, Bai Ho mati dari Lembah Kebahagiaan, dan Guan Yiyun semuanya adalah prajurit inti surgawi akhir. Persaingan antara murid lingkaran dalam sebenarnya antara 3 orang ini. Itu benar, ketiga pria ini semuanya geni di antara geni. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang kuat. Untuk mengetahui siapa yang terkuat di antara mereka, saya khawatir itu hanya akan merugikan kedua belah pihak. Kalian semua salah menebak, tempat pertama untuk kompetisi lingkaran dalam provinsi Qi tahun ini bukanlah salah satunya. Itu Nan Beichao dari Burning Sky Pavilion. Sepanjang jalan, kompetisi provinsi Qi sedang dibahas di mana-mana. Sulit bagi Jiang Chen untuk tidak mendengarnya. Apa itu kompetisi provinsi Qi? Jiang Chen bertanya, kompetisi ini diadakan bersama oleh 4 sekte besar di provinsi Qi. Diselenggarakan setiap tahun, ini dikategorikan ke dalam kompetisi lingkaran dalam dan kompetisi lingkaran luar. Alasan mengapa ini disebut kompetisi provinsi Qi dan bukan kompetisi sekte 4 besar adalah karena semua geni di provinsi Qi diizinkan untuk berpartisipasi di dalamnya untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang. Tentu saja, inilah yang mereka katakan, tetapi pada kenyataannya, ini masih merupakan persaingan antara 4 sekte besar. Kebanyakan geni di provinsi Qi tertarik pada salah satu dari 4 sekte besar, jadi tidak ada cara bagi orang-orang biasa yang berpartisipasi dalam kompetisi provinsi Qi untuk membandingkan dengan para geni dari 4 sekte besar. Kata kuning besar, melihat bagaimana dia menjelaskannya, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia benar-benar akrab dengan provinsi Qi. Nan Beichao, saya belum pernah mendengar tentang nama ini sebelumnya. Saya hanya tahu bahwa ada seorang pria dari Burning Sky Pavilion bernama Wu Sheng, tetapi dalam pertarungan dengan Guan Yiyun 2 bulan lalu, dia dikalahkan. Saya pikir Burning Sky Pavilion pasti akan kalah dalam kompetisi kali ini. Siapa Nan Beichao ini? Mungkin kalian belum mendengar, tapi Nan Beichao ini muncul entah dari mana. Dia baru berusia 18 tahun ini, tetapi dia telah mencapai alam inti surgawi pertengahan. Bakatnya tak tertandingi, dan dengan Mid Heavenly Core-nya, dia berhasil mengalahkan Guan Yiyun dan 2 lainnya, melaju jauh dan meraih tempat pertama dalam kompetisi lingkaran dalam. Dia benar-benar hebat. Bab 75. Bab 75 menyajikan hidangan untuk anjing arogan. Apa, prajurit Mid Heavenly Core berusia 18 tahun? Tanda seru, jenius macam apa Nan Beichao ini? Memikirkannya saja sudah menakutkan. Seorang prajurit Mid Heavenly Core berusia 18 tahun memang menakutkan, tapi yang lebih menakutkan adalah dia mengalahkan prajurit latte Heavenly Core hanya dengan kekuatan Mid Heavenly Core-nya. Dan yang dia kalahkan adalah Guan Yiyun dan Bai Huadai. Keduanya adalah murid lingkaran dalam peringkat atas dari 4 sekte besar. Mereka bukan hanya prajurit inti surgawi akhir biasa. Aku tidak pernah menyangka seorang jenius yang tiada taranya akan muncul di Burning Sky Pavilion. Para murid dari 3 sekte besar lainnya pasti merasakan tekanan besar dari ini. Selain itu, Nan Beichao ini baru berusia 18 tahun. Masa depannya tidak terbatas, dan dia mungkin menjadi ancaman potensial bagi sekte besar lainnya. Banyak orang sedang mendiskusikan Nan Beichao yang muncul entah dari mana. Kompetisi provinsi Qi sangat penting bagi 4 sekte besar, dan Nan Beichao ini mampu menekan semua murid inti dalam sendirian. Ini menunjukkan betapa berbakatnya dia. Selain itu, dia baru berusia 18 tahun sekarang, dan ini telah membuatnya menjadi bintang yang sedang naik daun di provinsi Qi. Apa yang bisa dibanggakan, jenius sejati ada di sini. Big Yellow menatap Jiang Chen. Di matanya, Jiang Chen adalah jenius terbesar yang pernah dia temui. Meskipun dia hanya seorang prajurit inti mortal awal, sangat sulit untuk menemukan siapapun di bawah alam inti surgawi yang bisa mengalahkan Jiang Chen. Jiang Chen bahkan belum berusia 16 tahun, prestasinya di masa depan akan jauh lebih besar daripada Nan Beichao. Kakak Jiang Chen, Nan Beichao itu tampaknya sangat kuat.
Yan Chen Yu berkata, sepertinya Provinsi Qi adalah tempat untuk berjongkok harimau dan naga tersembunyi, tapi, ini hal yang bagus. Itu membuat usaha saya untuk datang ke sini menguntungkan. Jika para jenius di Provinsi Qi normal, ini hanya akan membosankan. Jiang Chen tersenyum dan mengingat nama Nan Beichao. Sangat jarang menemukan seseorang yang seumuran dengannya dengan nama yang layak diingat. Nak, setelah menghabiskan begitu banyak waktu di pegunungan, mulut ayahmu hampir kehilangan semua perasaan. Saya pikir Anda perlu membelikan saya makanan besar. Kata kuning besar, tentu, pilih tempat kalau begitu. Jiang Chen sangat murah hati, dia masih bisa dengan mudah membayar untuk makan besar. Bagaimana saya tahu tempat mana yang bagus? Ini adalah pertama kalinya ayahmu datang ke sini. Ayahmu ingin makanan yang paling enak, Big Yellow berkata tanpa ragu-ragu. Jiang Chen kemudian menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya, saudaraku, di mana restoran terbaik di kota bulan perak ini? Kamu pasti pendatang baru, adik kecil, karena kamu tidak tahu tentang restoran Silver Moon. Berjalan saja di jalan ini selama sekitar 1 jam, dan kemudian Anda akan melihat restoran Silver Moon. Tapi itu bukan tempat yang murah untuk makan, orang biasa tidak mampu membelinya. Pejalan kaki itu menunjuk ke arah jalan yang lebar dan menjelaskan. Baiklah, ayo pergi ke restoran Silver Moon. Hari ini, ayahmu akan memakan semua makanan di restoran Silver Moon. Anjing besar kuning itu melompat-lompat kegirangan, persis seperti seorang pengemis yang kelaparan selama 3 hari dan tiba-tiba mendengar ada ayam panggang di depannya. Big Yellow sedang berjalan di depan sambil menggoyangkan tubuhnya yang gemuk. Jiang Chen dan Yan Chen Yu mengikuti di belakangnya. Di kota Silver Moon, hanya wali kota yang diizinkan memiliki properti dengan Silver Moon atas namanya. Oleh karena itu, restoran Silver Moon adalah milik wali kota. Wali kota sepenuhnya mengendalikan kota Silver Moon. Semua pengaruh lain harus tunduk di hadapan wali kota. Wali kota adalah prajurit inti surgawi, satu-satunya prajurit inti surgawi di kota bulan perak. Itu sebabnya dia bisa menjadi penguasa tunggal. Tidak lama setelah ini, Jiang Chen, Yan Chen Yu, dan Big Yellow tiba di restoran Silver Moon. Itu adalah restoran megah dengan dekorasi mewah, dan di atas pintu masuk tergantung 2 kata, bulan perak. Itu adalah bangunan 2 lantai, dan dekorasinya megah dan mewah. Siapapun bisa merasakan aura bangsawan dari tempat ini. Jelas, mereka yang bisa makan di restoran Silver Moon adalah orang paling mulia dan terkaya di Silver Moon City. Ini adalah restoran yang tidak menerima koin emas, itu hanya menerima pil pemulihan mortal sebagai pembayaran. Ini bukan sesuatu yang bisa dibayar oleh orang biasa. Saat itu tengah hari, dan ini adalah waktu tersibuk setiap hari untuk restoran Silver Moon. Banyak orang kaya dan terkenal yang mengenakan pakaian mahal terus berdatangan. Selamat datang Tuan dan Nyonya, silakan masuk. Nikmati teh naga kelas atas. Seorang pemuda yang tampak seperti pelayan sedang membungkuk dan menyapa pelanggan sambil meneriakkan pesanan. Di restoran Silver Moon ini, bahkan seorang pelayan berada di ranah Qihai. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Kota Merah. Ketika pelayan melihat Jiang Chen dan pria lainnya, dia buru-buru maju ke depan dan menyapa, ini pasti kunjungan pertama ke restoran Silver Moon untuk kalian berdua. Silakan masuk, pelayan memiliki penilaian yang baik. Dia bisa dengan jelas mengingat semua pelanggan yang datang ke restoran Silver Moon, jadi jika dia melihat seseorang untuk pertama kalinya, mereka pasti orang-orang yang belum pernah ke sini sebelumnya. Juga, ketika dia melihat Jiang Chen dan Yan Chen Yu, pria itu tampak tampan dan berbakat, dan gadis itu secantik peri dari surga. Keduanya memancarkan aura mulia, oleh karena itu, dia tidak berani bersikap tidak sopan. Jiang Chen menganggukkan kepalanya dengan santai dan berjalan ke restoran Silver Moon. Big Yellow mengikuti di belakang dengan lidah menjulur keluar dari mulutnya, dan wajah penuh kegembiraan. Kecepatannya bahkan lebih besar dari Jiang Chen. Hei, hei. Ini adalah restoran kelas atas, hewan peliharaan tidak diperbolehkan di sini. Baru sekarang pelayan memperhatikan anjing kuning besar di belakang mereka. Dia segera memblokir mereka untuk melangkah lebih jauh. Mendengar kata, hewan peliharaan, Big Yellow langsung menjadi marah. Dia melompat ke udara menuju pelayan dan mendorongnya ke tanah. Pelayan berada di alam Qihai, tetapi ketika dia didorong ke bawah oleh Big Yellow, rasanya seperti gunung besar menekannya. Bernapas saja sudah merupakan tugas yang sulit baginya saat ini, belum lagi upaya perlawanan terhadap Big Yellow. Bajingan, siapa hewan peliharaan yang kamu maksud? Aku, ayahmu, adalah pria yang luar biasa. Beraninya kau memanggilku hewan peliharaan. Tanda seru, dan beraninya kau menyebut restoran sampah ini sebagai restoran kelas atas. Tanda seru, aku, ayahmu, bersikap baik padamu dengan makan di sini, sialan, beraninya kau memandang rendah ayahmu. Apakah kamu percaya aku tidak akan menggigitmu sampai kamu mati? Tanda seru, Big Yellow bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dikacaukan. Dia adalah keturunan kuda naga. Dia memiliki salah satu garis keturunan paling mulia di dunia ini, tetapi pelayan ini memperlakukannya sebagai hewan peliharaan biasa. Bagaimana bisa Big Yellow tidak marah? Melihat situasinya, Jiang Chen buru-buru menghentikan Big Yellow. Dia takut si kuning besar benar-benar akan menggigit pelayan itu sampai mati jika dia menjadi terlalu gelisah, dan pelayan itu baru saja mengucapkan kata, hewan peliharaan. Ini bukan sesuatu yang harus dihukum mati. Pada saat ini, banyak orang di restoran Silver Moon mulai melihat apa yang terjadi.
Sebagian besar dari mereka menatap anjing kuning besar itu. Seekor anjing yang tahu bagaimana berbicara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjalan keluar dari sebuah ruangan di dalam restoran. Pria ini memiliki energi yang kuat di sekelilingnya. Dia adalah seorang prajurit inti mortal. Ketika pria itu melihat ketiganya, ekspresinya langsung berubah. Pengalamannya begitu kaya sehingga pengalaman pelayan bisa dianggap buruk. Dia bisa tahu hanya dengan satu pandangan bahwa trio ini tidak dapat dengan mudah dikacaukan. Tuan muda, kami punya banyak uang, tetapi restoran Silver Moon Anda mencegah teman saya masuk. Apa artinya ini? Wajah Jiang Chen menjadi dingin, berbicara dengan acuh tak acuh. Saya tidak berani mencegah Anda, silakan masuk. Manajer menunjukkan pose penyambutan. Tidak sampai sekarang Big Yellow akhirnya menjauh dari pelayan. Dia berjalan menuju meja seperti bos. Apa yang kamu lihat? Apa kamu belum pernah melihat anjing setampan ini? Big Yellow menatap sekeliling dengan matanya yang narsis. Persetan, apa yang bisa dibanggakan ketika Anda menjadi seekor anjing? Semua orang terdiam. Di belakang Jiang Chen, pelayan itu berdiri dengan tampang bersalah, tetapi dia berdiri di sebelah manajer dengan sopan. Dia tahu bahwa dia telah menimbulkan masalah, oleh karena itu, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Perhatikan lebih banyak di masa depan. Cepat, layani mereka dengan benar. Manajer menatap pelayan. Ketika Jiang Chen mulai berjalan menuju meja, dia bisa langsung merasakan sepasang mata memandang ke arahnya. Ketika dia berbalik untuk melihat sumber mata ini, dia bisa melihat seorang pria muda yang sepertinya baru berusia 10 tahun dan mengenakan jubah biru. Rambut hitamnya terbelah dari tengah kepalanya dan terlihat bersih. Wajahnya tampan, dan matanya bersinar terang. Meskipun dia menunjukkan sikap malas, indranya luar biasa. Pemuda berjubah biru itu melangkah ke kursi dengan salah satu kakinya sambil bersandar ke dinding dengan botol anggur di tangannya yang terbuat dari kristal. Ketika dia melihat Jiang Chen menatapnya, dia mengangkat botol anggur ke arah Jiang Chen dan tersenyum. Bibir Jiang Chen melengkung ke atas. Dia menyapa kembali anak muda itu dengan senyuman. Datanglah kemari. Pelayan menyambut mereka dengan penuh perhatian. Dia membawa ketiganya ke meja besar di tengah ruangan. Cara dia memandang Big Yellow adalah pandangan yang dipenuhi ketakutan. Anjing ini benar-benar menakutkan, bahkan energi yang memancar dari tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh pelayan. Apakah ada yang ingin Anda pesan? Pelayan itu bertanya. Serahkan semua yang Anda punya, sajikan hidangan terbaik di restoran ini untuk saya. Beri saya satu porsi masing-masing, tidak, lebih baik buat 3 porsi untuk setiap hidangan. Big Yellow berkata tanpa ragu-ragu. Juga, karena suaranya yang sangat keras, dia kembali menarik tatapan terkejut dari sekitarnya. Apa, semua hidangannya? Pelayan terkejut, restoran Silver Moon adalah restoran terbesar di Silver Moon City, dan hidangan di dalamnya adalah yang paling mahal. Jika setiap hidangan disajikan, biayanya setidaknya 2 atau 300 pil pemulihan fana. Bahkan keluarga terkaya di kota tidak akan memesan sebanyak itu. Dan tidak hanya itu, anjing itu meminta 3 porsi untuk setiap hidangan, dan itu akan menelan biaya lebih dari 1000 pil pemulihan fana. Apa yang salah? Aku, ayahmu, memiliki semua uang yang dibutuhkan. Cepat dan sajikan hidangan itu untukku. Jika Anda berani mengabaikan perintah saya akan mencabik-cabik Anda dengan gigi saya. Big Yellow kembali memamerkan giginya yang tajam. Ya, tentu saja. Pelayan tidak berani menunjukkan kelalaian. Dia akhirnya bertemu dengan pelanggan super kaya, dan dia lebih senang daripada sedih. Anjing itu terlalu istimewa, dia memiliki perut yang besar. Mereka sangat kaya, tetapi yang mereka lakukan hanyalah membuang-buang sumber daya. Gadis muda itu sangat cantik. Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Sementara semua orang mendiskusikan acara tersebut, pelayan membawa segala macam hidangan di piring besar dan kecil, mengisi semua ruang di atas meja. Di antara hidangan, bahkan ada hati binatang iblis Mortal Core yang dimasak dengan berbagai bumbu dan ginseng. Itu sangat mewah. Hehe, ayahmu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Big Yellow tertawa terbahak-bahak dalam kegembiraan. Tubuhnya berdiri seperti manusia dengan 2 kaki. Kedua kaki depannya melangkah ke atas meja, dan air liurnya menetes di piring dengan hati binatang iblis itu. Melihat ini, Jiang Chen dan Yan Chen Yu sama-sama mengerutkan kening. Mungkinkah makhluk sialan ini masih makan? Nafsu makan mereka langsung hilang begitu melihat ini. Hehe, seluruh restoran dipenuhi dengan tawa Big Yellow. Anjing ini meludahkan lidahnya yang panjangnya lebih dari 1 meter. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang di restoran. Big Yellow, seperti tornado, menyapu meja dengan lidahnya. Hanya dalam 1 menit, lidahnya yang panjang telah meraih semua hidangan di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lapangan tes sangat bersih sehingga dapat digunakan sebagai cermin. Rasanya tidak buruk, sajikan untukku 1 meja lagi. Air liur Big Yellow sedang dituangkan di mana-mana. Dia berteriak pada pelayan yang berdiri di samping. Sialan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan sajikan lebih banyak makanan untukku. Kaki depan Big Yellow menghantam meja, membuat semua piring jatuh ke lantai persetan. Jiang Chen menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia hanya berharap dia bisa segera pergi dengan Yan Chen Yu dan tidak pernah mengakui kepada siapapun bahwa dia mengenal anjing ini. Ini terlalu memalukan. Bab 76. Bab 76 konsekuensi tidak tersesat.
Anjing yang licik itu milik spesies yang sangat langka. Dia kejam saat membunuh, tapi dia bahkan lebih kejam saat makan. Sulit melihat anjing ini makan. Apa-apaan ini? Anjing macam apa ini? Dia makan terlalu banyak. Siapapun yang diikuti anjing ini akan segera bangkrut karena menghabiskan begitu banyak uang untuk makanan anjing ini. Aku tidak tahan lagi. Dari mana anjing ini berasal? Apakah dia di sini untuk merusak seleraku? Manajer, cepat dan usir dia. Ini benar-benar mempengaruhi selera makanku. Ini benar-benar buruk untuk selera makanku. Orang-orang tidak tahan lagi. Cara Big Yellow meludahkan air liurnya saat makan menyebabkan orang kehilangan nafsu makan. Anjing ini adalah spesies langka di antara semua spesies langka. Pelayan, cepat dan berikan aku lebih banyak makanan. Si kuning besar tidak pernah peduli dengan mata yang dipenuhi rasa jijik. Dia berteriak dan memerintahkan pelayan yang terkejut untuk mengambilkan lebih banyak makanan untuknya. Ya, pelayan itu tidak berani ragu. Dia buru-buru pergi untuk menyiapkan hidangan. Pada saat yang sama, dua karya masuk dan mengambil piring yang jatuh ke lantai. Di sebelah jendela, pemuda itu dengan malas bersandar ke dinding sambil minum anggur sendirian. Sesekali ia melihat anjing besar berwarna kuning dengan senyuman di wajahnya. Tak lama kemudian, meja lain yang penuh dengan piring disajikan. Mata Big Yellow bersinar, dan dia bertindak seperti dia akan melompat ke piring. Jiang Chen cepat kali ini. Dia menekankan tangannya ke kepala Big Yellow dan berkata, anjing terkutuk, tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah sialan? Tidak ada yang akan memperebutkanmu untuk makanan. Ruf Woof, nak, jauhkan tanganmu. Big Yellow menggonggong dengan keras tanpa mempedulikan citranya sendiri. Lidahnya yang panjangnya 1 meter keluar lagi dari mulutnya dan menyapu meja seperti angin puting beliung. Semua orang di restoran sudah lama melupakan makan. Mereka semua hanya menatap anjing kuning besar itu. Beberapa garis hitam muncul di dahi Jiang Chen dan Yan Chen Yu. Jiang Chen bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membawa Big Yellow ke restoran lagi. Dia tidak ingin kehilangan muka seperti ini lagi. Pelayan, sajikan meja lain untukku. Si kuning besar telah menghabiskan semua hidangan di atas meja lagi, jadi dia memesan meja lagi. Sial, anjing ini membuang semua makanan enak. Dalam sekejap mata, beberapa ratus pil pemulihan fana hilang. Sialan, anjing itu makan makanan yang lebih baik daripada aku, ayahnya. Ini menyebalkan. Beberapa orang sangat marah sehingga mereka membanting telapak tangan mereka ke meja. Karena begitu banyak makanan lezat yang terbuang sia-sia untuk seekor anjing, dia merusak semua makanan enak. Ada banyak hidangan mahal yang bahkan mereka tidak mampu untuk makan, begitu banyak dari mereka tiba-tiba merasa seperti mereka tidak lebih baik dari seekor anjing di restoran Silver Moon ini. Bagus, rasanya tidak buruk. Anak Jiang Chen, gadis kecil Xiao Yu, mengapa kalian berdua tidak bergabung denganku? Anda tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton. Ayo, setidaknya makan sesuatu. Big Yellow memandang Jiang Chen dan Yan Chen Yu yang sama-sama memiliki ekspresi serius dan dahi dipenuhi garis hitam. Dia tidak merasa apa yang dia katakan adalah sesuatu yang tidak tahu malu, dan dia tidak menyadari bahwa di depannya hanya ada piring kosong. Jiang Chen tidak tahan lagi. Dia menendang kepala Big Yellow dan mengirimnya terbang 2 meter. Rasanya ingin menguliti anjing ini dan memasaknya. Seseorang yang duduk di sebelah mereka bahkan memuntahkan makanan dari mulutnya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dari mana anjing kasar ini berasal? Beberapa saat kemudian, pelayan memenuhi meja dengan piring lagi, sementara dua pekerja lainnya membersihkan semua kekacauan di lantai, menjaga restoran Silver Moon bersih dan dalam kondisi prima. Ketika Big Yellow melihat hidangan yang disajikan, matanya berbinar, dan dia mulai berlari dan melompat ke arah meja. Tepat ketika dia hendak meludahkan lidahnya, dia melihat dua pasang mata yang sepertinya akan membunuh seseorang. Sepasang mata ini milik Jiang Chen dan Yan Chen Yu. Dia segera memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Hehe, ayo makan bersama. Si kuning besar menarik piring ke arah dirinya dengan cakarnya. Namun kali ini, dia makan secara signifikan lebih lambat, menunjukkan perilaku yang lebih baik dibandingkan dengan perilakunya sebelumnya. Ayo, kenapa kalian tidak makan? Saat Big Yellow sedang makan, dia terus meminta Jiang Chen dan Yan Chen Yu untuk bergabung dengannya. Lanjutkan makan saja, kami akan segera pergi setelah kamu selesai. Jiang Chen menatap Big Yellow dengan putus asa. Apa gunanya makan sekarang? Duduk bersama anjing ini hanya akan membuat siapapun kehilangan nafsu makan. Hehe, kalau begitu aku akan makan semuanya. Wajah Big Yellow Dog dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi tampaknya orang ini telah memutuskan untuk mencicipi semua hidangan secara perlahan. Kecepatan konsumsi ini menjadi sangat lambat. Semua tamu di sekitarnya menatap mereka untuk beberapa waktu, tetapi mereka akhirnya bosan. Mereka berhenti melihat mereka dan berbalik, mereka terus menikmati makanan mereka sendiri dan bergosip. Kompetisi murid lingkaran dalam provinsi Qi telah selesai. Nan Beichao dari Burning Sky Pavilion mendapat tempat pertama. Kudengar hadiahnya cukup bagus, senjata tempur tingkat tinggi dan ramuan berumur 10.000 tahun. Benar, hadiah untuk kompetisi provinsi Qi selalu disediakan oleh 4 sekte besar. Kali ini, Burning Sky Pavilion mendapat hadiahnya. Bahwa Nan Beichao baru berusia 18 tahun, percaya atau tidak. Telinga Jiang Chen berkedut, tampaknya mereka sekarang akan mendengar orang mendiskusikan Nan Beichao kemanapun mereka pergi, tampaknya menjadi terkenal dalam semalam. Saya mendengar bahwa kompetisi murid lingkaran luar akan diadakan dalam 2 minggu di kota matahari berputar.
Saya pikir semua murid dari 4 sekte besar bergegas ke sana. Kota matahari berputar berada di tengah provinsi Qi ini adalah kota yang sangat besar, bukan sesuatu yang sekecil ini. Silver Moon City dapat dibandingkan dengan. Juga, ada cukup banyak murid lingkaran luar berbakat dari 4 sekte besar. Bisakah kalian menebak siapa yang akan memenangkan kompetisi kali ini? Saya pikir Raja Iblis Kecil dari Sekte Hitam dan Liu Suang dari Sekte Pedang Surgawi memiliki peluang terbaik untuk menang. Meskipun Burning Sky Pavilion dan Valley of Happiness juga memiliki kejeniusan, mereka tidak memiliki seorang pun yang setara dengan Raja Iblis Kecil dan Liu Suang. Saya setuju, uangku juga untuk Raja Iblis Kecil dan Liu Suang. Semua orang membicarakan tentang kompetisi Provinsi Qi. Kompetisi untuk murid lingkaran dalam telah selesai, jadi selanjutnya adalah kompetisi untuk murid lingkaran luar. 4 sekte besar di Provinsi Qi selalu bertarung satu sama lain secara terbuka atau diam-diam, dan setiap tahun mereka akan mengadakan kompetisi Provinsi Qi, memberikan hadiah yang sangat menarik. Pertama, ini akan mendorong murid mereka sendiri untuk bekerja lebih keras dalam kultivasi. Kedua, kompetisi ini adalah pertarungan kebanggaan masing-masing sekte, karena hasil akhir akan berfungsi untuk menentukan peringkat sekte satu sama lain. Selain itu, generasi muda di Provinsi Qi sebenarnya bisa menjadi terkenal karena berprestasi baik di kompetisi Provinsi Qi. Ketika mendengar nama Raja Iblis Kecil, pemuda berbaju biru tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia masih minum sendiri tanpa berbicara dengan orang lain, itu terlihat agak sepi. Kompetisi Provinsi Qi, Kota Matahari berputar. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan tenang. Dia mulai mempertahankan minat untuk kompetisi ini. Pada saat ini, 4 pria memasuki restoran. Yang memimpin adalah pria gemuk berusia 20-an. Wajahnya sangat berminyak, dan rambutnya ditata longgar di kepalanya. Sepasang mata manik-manik terus berputar dan melihat sekeliling. Dia memasuki restoran dengan punggung lurus dan aura pengganggu. Di sebelah pria gemuk itu ada seorang pemuda lain yang juga berusia 20-an. Pria muda itu memegang kipas di tangannya, dan dengan melihatnya, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia adalah anak keluarga kaya. Dua pria berpenampilan kasar mengikuti di belakang kedua pria ini. Wajah mereka memiliki ekspresi arogan. Hei, itu Tuan Muda Yin, dan Tuan Muda Liu juga. Silakan ikuti saya ke lantai atas, Tuan Muda. Ketika pelayan melihat pria gemuk itu, wajahnya langsung berubah menjadi sangat sopan. Dia terus membungkuk dan menyapa keduanya. Banyak orang langsung menundukkan kepala saat melihat pria gendut itu. Yang sedang bergosip langsung diam, seolah-olah mereka adalah tikus yang baru saja melihat kucing datang ke arah mereka. Tuan muda ini bukanlah orang yang mudah dipusingkan. Tuan Muda Yin adalah putra wali kota. Nama lengkapnya adalah Yin Ren, dan restoran bulan perak ini dimiliki oleh keluarganya. Yin Ren adalah salah satu pengganggu kota bulan perak. Dia adalah orang yang sangat hedonistik, dan karakternya persis seperti namanya, seorang maniak seks. Dia suka menggertak pria lain dan menculik gadis. Tuan muda di sebelahnya adalah Liu, tuan muda lainnya dari salah satu keluarga kaya di kota bulan perak. Keduanya memiliki karakter yang mirip dan berpikiran sama. Yin Ren mengangguk dan mulai berjalan menuju tangga. Mata cabulnya melirik semua meja di lobi lantai pertama sebelum akhirnya mendarat di Yan Chen Yu. Kedua matanya menyipit. Meskipun dia hanya bisa melihat satu sisi wajah Yan Chen Yu, darah mulai mengalir ke wajahnya. Hobi terbesar Yin Ren adalah wanita, dan gadis cantik seperti Yan Chen Yu seperti daya tarik yang mematikan, untuk orang super hedonistik seperti Yin Ren. Sialan, sepertinya aku tidak membuang waktuku dengan datang ke sini. Aku tidak pernah tahu ada gadis cantik seperti itu di Silver Moon City. Dia seperti makhluk abadi dari surga, aku percaya hanya gadis seperti ini yang benar-benar bisa menjadi tandinganku. Mata Yin Ren terus menatap Yan Chen Yu dan berbicara tanpa peduli apa yang terjadi, yang lain berpikir. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, banyak orang di restoran mulai menggelengkan kepala. Mereka menoleh dan menatap Jiang Chen dan Yan Chen Yu dengan tatapan kasihan. Mereka sekarang menjadi target Yin Ren, mereka pasti sudah habis. Yin Ren memberi isyarat kepada dua pengikut di belakangnya dengan matanya. Kedua pria ini telah mengikuti tuan muda mereka untuk waktu yang lama, jadi mereka segera mengerti apa yang dia maksud. Mereka kemudian berjalan ke meja Jiang Chen. Nona muda, tuan muda kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dengannya di lantai 2. Salah satu kata pria berotot dengan suara yang dia yakini sopan. Tersesat, Jiang Chen berkata tanpa mengangkat kepalanya. Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Pria berotot lainnya segera menjadi marah. Dia menatap Jiang Chen dengan tatapan tidak percaya. Beraninya seorang anak muda seperti ini berbicara dengannya sedemikian rupa di dalam restoran Silver Moon. Dia pasti mencari kematian. Dia memintamu untuk kalah, apakah kamu tuli? Persetan, pergi sejauh mungkin. Jangan ganggu makanku, ayahmu. Si kuning besar bahkan lebih kasar dari kedua pria itu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dengan tidak sabar memerintahkan mereka untuk pergi. Pemuda berbaju biru tidak jauh dari sini juga mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen dan yang lainnya. Sepertinya dia ingin mengamati bagaimana Jiang Chen akan menghadapi situasi ini. Kedua pelayan ini sama-sama pejuang Mortal Core. Brengsek, dari mana anjing mati ini berasal? Beraninya dia berbicara dengan ayahnya seperti ini. Pria kuat itu mengamuk. Cukup omong kosong, bawa gadis itu. Lebih baik jika kita tidak menunda rencana tuan muda. Setelah mengatakan itu, kedua orang kuat itu mengulurkan tangan mereka ke arah Yan Chen Yu.
Sepertinya mereka akan menculiknya dengan paksa sekarang karena undangan itu ditolak. Mereka berdua sebenarnya telah melakukan cukup banyak penculikan seperti ini sebelumnya. Dia sudah pergi. Menjadi target Tuan Muda Yin Ren, dia bernasib buruk. Benar, gadis yang sangat cantik, dan dia akan hancur. Banyak orang diam-diam menghela nafas. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa kasihan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat rahang semua orang jatuh ke lantai. Tepat ketika tangan keduanya hendak menyentuh Yan Chen Yu, Jiang Chen bergerak. Jiang Chen mengangkat tangannya, sinar kemasan terang segera melesat keluar dari ujung jarinya. Sinar terang itu seperti pedang panjang, dan memotong ke depan seperti sambaran petir. Swoops, yang bisa didengar hanyalah 4 suara pemotongan. 4 lengan bersama dengan sejumlah besar darah terbang ke udara. Darah mulai menyembur dari lengan keduanya seperti air mancur ke meja di sekitarnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sebelum darah itu bisa mendekati meja Jiang Chen, darah itu membeku, menghilang. Jeritan mengerikan bergema di dalam restoran. 4 lengan dikirim terbang ke 4 arah yang berbeda, dan mereka masih bergerak. Tidak sampai sekarang, duo itu akhirnya bereaksi terhadap situasi itu, dan mereka mulai berteriak, ketakutan. Bab 77. Bab 77 orang bodoh mencari kematian. Cepat, ini sangat cepat. Banyak orang duduk di dekat meja Jiang Chen, tetapi mereka tidak pernah menyadarinya ketika Jiang Chen menyerang. Beberapa dari mereka hanya melihat sedikit gerakan di bahu Jiang Chen sebelum kedua pria itu kehilangan tangan mereka. Ini menakutkan, perasaan kehilangan 1 tangan dan 2 tangan benar-benar berbeda. Dengan demikian, rasa sakit yang Anda rasakan berbeda. Bahkan seorang prajurit Mortal Core tidak bisa menahan rasa sakit ini. Kedua pria itu menatap lengan mereka yang berkedut tidak jauh dari mereka. Pikiran mereka hanya dipenuhi rasa takut, tidak ada yang lain. Darah berceceran di mana-mana. Beberapa orang yang akhirnya terciprat darah di wajah mereka berlari ke sisi lain restoran dengan panik. Restoran itu langsung menjadi tempat malapetaka. Banyak dari wajah mereka dipenuhi ketakutan, terutama pelayan yang berdiri paling dekat dengan mereka. Dia memandang Jiang Chen seolah-olah dia sedang melihat hantu. Satu-satunya orang yang masih tetap tenang di restoran ini, selain semua orang di meja Jiang Chen, adalah pemuda berpakaian biru. Matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia tidak pernah mengira Jiang Chen akan bertindak begitu keras atau membuat keputusan tegas begitu cepat. Selain itu, serangan Jiang Chen sangat cepat. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi baginya, semuanya jelas. Dan karena dia telah melihat semuanya dengan sangat jelas, dia mulai memperhatikan Jiang Chen. Dia sudah memiliki perasaan bahwa Jiang Chen bukan orang biasa ketika dia masuk, dan peristiwa baru-baru ini baru saja mengkonfirmasi bahwa dia bukan orang biasa. Dia sudah selesai, beraninya dia memotong lengan pengikut Yin Ren. Kali ini dia hancur. Itu benar, Yin Ren terkenal sebagai pengganggu dan tuan muda yang sangat arogan. Dan dia memiliki ayah inti surgawi di belakangnya, itu sebabnya dia bisa berlari liar di kota bulan perak dan membuat orang tersedak dengan amarah yang diam. Meskipun pemuda ini terlihat seperti seseorang yang tidak mudah dipusingkan, dia telah menyinggung Yin Ren. Saya pikir akan sulit baginya untuk bertahan mulai sekarang. Saya tidak berpikir pemuda ini adalah pria biasa, saya menduga sesuatu yang menarik akan terjadi hari ini. Banyak orang yang mendiskusikan peristiwa itu. Tidak banyak orang yang berani membuat masalah di restoran Silver Moon, apalagi yang berani memukul seorang pria dari rumah wali kota saat berada di dalam restoran Silver Moon. Ini sama saja dengan bunuh diri. Brengsek, jeritan yang mengerikan. Kamu mempengaruhi makan ayahmu. Big Yellow mulai memarahi dengan keras. Pada saat yang sama, dia meludahkan 2 balok emas. Sinar emas berada di antara alis pria itu, dan kedua pria itu segera berhenti berteriak. Mereka jatuh ke lantai dengan wajah menghadap ke atas dan mata terbuka. Bahkan dalam kematian, para pria masih memiliki ekspresi ketakutan. Sebagai pengikut tuan muda dan kekuatan di alam Mortal Core, mereka berada di atas hukum di Silver Moon City. Tidak pernah dalam mimpi terliar kedua pria ini mereka membayangkan bahwa mereka akan mati di sini, mati di restoran Silver Moon di mana mereka selalu bertindak arogan, dan mati di tangan seekor anjing. Setelah teriakan dari kedua pria itu menghilang, restoran itu menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, Yin Ren dan Tuan Muda Liu akhirnya bereaksi. Keduanya menatap 2 pengikutnya yang tidak terbaring di genangan darah dengan ekspresi kaget, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mati, benar-benar ada seseorang yang berani membunuh anak buahku di restoran Silver Moonku. Bukankah ini lelucon terbesar di dunia? Ini luar biasa. Dia sendiri telah berjalan liar dan di atas hukum di Silver Moon City selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani menyentuh salah satu pelayannya, apalagi membunuhnya. Mengetahui sesuatu yang besar baru saja terjadi, manajer buru-buru keluar dari sebuah ruangan dan berjalan di depan Yin Ren. Kamu tidak punya urusan di sini. Beraninya dia memprovokasi saya. Tanda seru, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan restoran Silver Moon hari ini. Yin Ren melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada manajer untuk pergi. Ekspresinya berbahaya saat dia berjalan menuju Jiang Chen. Lemak di tubuhnya gemetar saat dia berjalan. Tuan Muda Liu, mengikuti di belakangnya, memiliki ekspresi yang sama. Di Silver Moon City, tidak ada orang yang tidak mampu mereka sakiti. Bahkan jika pemuda di depan mereka ini memiliki beberapa keterampilan, dia tidak akan pernah mempertimbangkannya. Ini adalah masalah mental yang serius bagi orang-orang seperti dia.
Mereka terbiasa menjadi sombong karena mereka tahu bahwa mereka memiliki seseorang yang dapat melindungi mereka. Itulah sebabnya mereka hanya melakukan apapun yang mereka inginkan dan benar-benar lupa bahwa kemampuan mereka sendiri sangat lemah. Mereka bahkan tidak tahu bahwa di dunia ini, tidak ada orang yang pernah menganggap mereka sebagai seseorang yang baik. Mereka tidak pernah tahu apa arti menabrak penghalang jalan. Mereka tidak pernah tahu ketakutan akan kematian. Hari ini, Jiang Chen akan memberitahu mereka tentang ini. Semua orang di sekitar bertindak seperti mereka akan menonton pertunjukan yang bagus. Mereka bertanya-tanya bagaimana pemuda ini akan berurusan dengan tuan muda dari rumah wali kota. Pria muda berbaju biru tidak jauh dari sini menggelengkan kepalanya. Dia tidak khawatir tentang Jiang Chen. Matanya dipenuhi dengan belas kasihan, tapi itu ke arah Yin Ren dan tuan muda Liu. Bocah kecil, beraninya kamu membunuh anak buahku. Apakah Anda tahu siapa saya? Bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup hari ini. Yin Ren berkata dengan sikap sombong. Enyah, Jiang Chen bahkan tidak melihat ke arah Yin Ren. Dia hanya meludahkan dua kata dari mulutnya, seperti yang dia lakukan dengan dua pria tadi. Wajah besar dan gemuk Yin Ren membeku sesaat. Di kota bulan perak ini, tidak ada yang berani mengucapkan kata tersesat di depannya, tetapi pemuda yang muncul entah dari mana ini berani menyuruhnya tersesat. Ini sangat tidak sopan. Bocah muda, apa yang baru saja kamu katakan? Tuan muda Liu berteriak keras, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Tanda seru, ini adalah tuan muda dari rumah wali kota Silver Moon City. Jika Anda pintar, Anda menyerahkan gadis ini kepada kami dan meminta maaf. Kalau begitu, kami akan mengampuni nyawamu. Jika kamu tidak ingin tersesat, maka kamu bisa pergi ke neraka. Jiang Chen bahkan tidak menoleh, dia hanya mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah tuan muda Liu. Retak-retak-retak, tamparan Jiang Chen membuat kepala tuan muda Liu berputar seperti tornado, dan itu tidak berhenti sampai setelah berputar beberapa kali. Lehernya terus mengeluarkan suara retak saat berputar. Begitu kepala mulai berputar, tubuh tuan muda itu berhenti bergerak. Ketika kepala berhenti berputar, wajahnya melihat ke arah yang salah. Dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Wah, gelombang semua orang di restoran segera mulai membuat suara dan ekspresi yang berbeda. Cara mereka memandang Jiang Chen dipenuhi dengan ketakutan. Ini terlalu kejam. Ketika pemuda lugu ini menyerang, ia menjadi makhluk yang kejam. Ini adalah tuan muda dari keluarga Liu, dan dia sekarang mati karena tamparan. Sungguh kematian yang kejam, ini sangat menakutkan untuk dipikirkan. Dari mana sebenarnya pemuda ini? Dia terlalu kejam. Yin Ren menyebut namanya, tetapi pemuda ini masih menyerang tanpa menunjukkan belas kasihan. Siapa pria ini? Sepertinya hari ini tidak akan berakhir dengan baik, banyak orang diam-diam menghela nafas. Sekarang, bahkan seorang idiot pun tahu bahwa Yin Ren yang arogan akhirnya menemui jalan buntu. Dia telah bertemu dengan orang gila yang tangguh. Pemuda ini akan membunuh bahkan tanpa memikirkannya. Ini menakutkan untuk dipikirkan orang-orang ini. Jiang Chen membunuh tuan muda Liu hanya dengan satu tamparan, dan ini benar-benar membuat Yin Ren merasa takut. Keringat mulai mengucur dari kening pria gendut itu. Tubuhnya mulai bergetar, tapi dia masih belum mundur. Dalam benaknya, dia masih memikirkan dirinya sendiri sebagai tuan muda yang kuat yang tidak ada yang berani menyinggung. Ayah saya adalah wali kota. Di restoran Silver Moon ini, tidak ada yang berani menyentuhku. Hanya saya yang bisa menyentuh siapapun yang saya inginkan. Jika saya, Yin Ren, menginginkan seorang gadis, saya pasti akan mendapatkannya. Yin Ren mendorong dirinya sendiri secara mental. Matanya terus menatap Yan Chen Yu, dan tiba-tiba, dia menjadi bersemangat. Melihat adegan ini, pemuda berbaju biru tidak jauh dari sana tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, idiot, tuan muda Yin Ren ini benar-benar idiot. Dia tidak tahu bahwa Jiang Chen tidak takut padanya, dan jika dia bahkan sedikit pintar, dia akan meninggalkan tempat ini sekarang untuk merekrut lebih banyak orang untuk membantunya. Sayangnya, tuan muda ini terbiasa sombong. Pikirannya benar-benar dipenuhi dengan pemikiran, di Silver Moon City, akulah rajanya. Tapi, dia benar-benar lupa bahwa status ini diberikan kepadanya oleh dirinya sendiri. Bocah muda, beraninya kamu menyinggung perasaanku. Tanda seru, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari restoran Silver Moon hari ini. Lemak di wajah Yin Ren gemetar saat dia mengancam Jiang Chen. Matanya yang penuh nafsu tak lupa sesekali menatap tubuh Yan Chen Yu, membuat Yan Chen Yu mengerutkan alisnya. Lemak, alihkan pandanganmu, jika tidak, Anda akan menderita akibat yang mengerikan. Big Yellow yang masih makan dan minum mengingatkannya. Adegan kejam dan berdarah seperti ini tidak mempengaruhi nafsu makan Big Yellow. Dari mana anjing sialan ini berasal? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Tanda seru petik 2, Yin Ren membangkitkan semangatnya kembali dan mengalihkan pandangannya kembali ke Yan Chen Yu. Mendesah, Jiang Chen menghela nafas. Dia tahu dia tidak bisa berbelas kasih dengan orang seperti ini. Sekali kamu menyinggung orang seperti ini, dia akan menjadi seperti plester yang tidak akan bisa kamu singkirkan tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Pria seperti ini, dia tidak akan melepaskannya sampai dia mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Jiang Chen bahkan tidak berpikir sebelum menyerang. Jari-jari Jiang Chen bergerak dan mengambil dua sumpit dari meja sebelum dia menikamnya ke arah mata Yin Ren. Mencolek, mencolek, dua suara menusuk lembut terdengar.
Sumpit Jiang Chen telah menembus jauh ke dalam mata Yin Ren, suara bola mata yang meletus juga bisa terdengar. Setengah sumpit telah masuk ke kepala Yin Ren, dan darah terus mengalir dari luka yang dibuat oleh sumpit itu. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ah! Yin Ren yang gemuk mulai berteriak kesakitan, merayap keluar semua orang yang menonton. Sebagai tuan muda dari rumah wali kota, dia telah menjalani kehidupan yang mewah, dan dia tidak pernah menderita luka seperti ini. Rasa sakit karena matanya ditusuk oleh dua sumpit bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditahan. Ah! Bunuh aku. Saat Yin Ren berguling-guling di lantai kesakitan, dia mengambil jimat berwarna emas dari sakunya dan menghancurkannya. Jiang Chen mengangkat alisnya ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa ini adalah jimat Divine Sense. Prajurit inti surgawi manapun dapat dengan mudah membuat ini. Di dalam jimat itu adalah sense ilahi prajurit inti surgawi, dan ini jelas diberikan oleh wali kota kepada putranya. Begitu jimatnya putus, wali kota bisa langsung merasakannya. Kuning besar, berhenti makan. Ayo pergi, Jiang Chen berkata sambil berdiri dari tempat duduknya. Pada saat ini, manajer membawa sekelompok pria dari belakang restoran dan menghalangi jalan Jiang Chen. Yin Ren menderita luka serius. Jika mereka membiarkan pelakunya melarikan diri saat wali kota berada di kota, mereka semua akan dibunuh. Mereka sudah selesai, sekarang masalahnya menjadi sangat serius. Pemuda ini tidak menunjukkan keraguan saat menyerang. Dia adalah pria tanpa ampun. Sekarang dia telah membutakan Yin Ren, wali kota tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Itu benar, wali kota adalah prajurit inti surgawi. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikan ini, masih perlu menebak. Saya yakin wali kota akan membalas dendam untuk Yin Ren sendiri. Dari mana asal pemuda ini? Dia tanpa ampun dan menakutkan. Semua orang diam-diam bergosip. Tuan muda terkenal Yin Ren dibutakan oleh seseorang di restoran Silver Moon. Ini adalah berita besar bagi kota bulan perak, dan itu pasti akan menyebabkan badai. Semua orang sekarang menatap Jiang Chen dengan ketakutan di mata mereka. Pemuda ini adalah makhluk yang kejam, tanpa ampun, dan menakutkan. Pergilah. Aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalanku. Jiang Chen menatap manajer dan kelompoknya dengan tatapan dingin. Mereka semua segera merasakan hawa dingin di punggung mereka. Meskipun mereka semua prajurit Mortal Core, mereka tidak bisa menahan tatapan Jiang Chen. Hanya satu pandangan dari Jiang Chen membuat jiwa mereka gemetar, seolah-olah akan tercabik-cabik. Bab 78. Bab 78 Raja Iblis Kecil Han Yan. Di bawah tekanan tatapan Jiang Chen, ekspresi manajer dan anak buahnya berubah secara dramatis, dan mereka mulai gemetar. Mereka tidak memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan Jiang Chen. Jika mereka menghalangi jalannya, apa yang menunggu mereka hanyalah kematian. Dia adalah orang yang berani menyerang tuan muda Yin Ren. Ah! Yin Ren berteriak seperti babi yang disembelih. Dia ingin menyentuh sumpit di matanya dengan tangannya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Rasa sakit yang hebat telah membuat tubuhnya kram, dan dia hanya bisa berteriak berharap bisa melepaskan rasa sakitnya. Suasana di restoran itu menakutkan sekaligus menyedihkan. Siapa yang berani menyakiti anakku? Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari luar restoran. Suara itu dalam dengan nada paksaan yang kuat. Setelah itu, seorang pria muncul di restoran dengan penuh kemenangan. Pria yang datang tampak seperti berusia 40-an. Dia bukan pria tinggi, dan dia sangat mirip dengan Yin Ren. Dia adalah seorang pria gemuk, tapi energinya beberapa ratus kali lebih kuat dari energi Yin Ren. Pria ini adalah wali kota Silver Moon City, Yin Zongcheng. Melihat wali kota mereka, manajer dan yang lainnya langsung merasa santai. Mereka buru-buru pindah ke samping. Rumah wali kota tidak jauh dari restoran Silver Moon, jadi tepat setelah Yin Zongcheng merasakan jimatnya rusak, dia segera bergegas. Prajurit inti surgawi dapat terbang, sehingga jarak antara rumah wali kota dan restoran bulan perak dapat dilintasi pada saat orang biasa mengedipkan matanya beberapa kali. Tepat ketika Yin Zongcheng tiba, dia bisa langsung melihat Yin Ren berguling-guling di lantai dan berteriak kesakitan. Ketika dia melihat luka serius pada Yin Ren ditambah dengan mayat tergeletak di sebelahnya, dia langsung menjadi marah. Yin Zongcheng kemudian memukul leher Yin Ren dengan telapak tangannya untuk menjatuhkannya. Setelah itu, dia menggunakan energi Yuan untuk menutup luka di matanya dan menghentikan pendarahan untuk sementara. Dia bertanya dengan suara yang sangat marah, siapa? Tanda seru, siapa yang melakukan ini? Yin Zongcheng sangat marah. Seseorang telah benar-benar menyerang putranya di restoran Silver Moon. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Ini adalah kekuatan yang lebih tinggi yang memprovokasi. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membuat pelakunya membayar untuk ini. Wali kota, tuanku, ini dia. Manajer menunjuk Jiang Chen. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Dengan kekuatan dan kemampuannya saat ini, akan sangat sulit untuk menemukan lawan yang layak di ranah Mortal Core. Tetapi ketika lawannya adalah seorang prajurit inti surgawi, dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini bukan situasi yang mudah untuk dihadapi, tapi dia juga tidak takut. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia tidak bisa memenangkan pertarungan, dia masih bisa melarikan diri dengan sayap darahnya. Selain itu, dengan bekerja sama dengan Big Yellow dan Yan Chen Yu yang berada di ranah Mid Mortal Core, mereka masih memiliki peluang melawan Yin Zongcheng.
9 Yin Meridian Yan Chen Yu bisa memberi mereka keuntungan dengan ini, dan selain dari sayap darah, Jiang Chen masih memiliki racun mematikan sebagai kartu tersembunyinya. Berat, aku tidak peduli siapa kamu, dan aku tidak peduli alasan apa yang kamu miliki. Kamu telah menghancurkan mata anakku, jadi sekarang kamu harus membayar dengan nyawamu. Niat membunuh mengalir keluar dari tubuh Yin Zongchen. Energi yuannya beredar di sekitar telapak tangannya, dan dia bersiap untuk menyerang. Berhenti. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar dari dalam sudut restoran. Semua orang melihat ke sudut dan melihat seorang pria muda berbaju biru duduk di samping jendela perlahan berdiri. Dia mulai berjalan menuju Jiang Chen dengan kecepatan tetap. Tidak ada yang memperhatikan pemuda berbaju biru ini sebelum ini, tetapi pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Memiliki nyali untuk mencampuri urusan wali kota saat ini, jika dia bukan idiot, maka dia pasti seseorang dengan latar belakang yang tidak biasa. Pemuda ini terlihat tampan dan berbakat, jadi dia jelas bukan idiot. Jiang Chen menatap pemuda itu juga. Dia telah memperhatikan pemuda ini ketika dia memasuki restoran, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa pria ini akan berbicara dan mencoba membantunya saat ini. Siapa kamu? Beraninya kau mencampuri urusanku? Yin Zongchen meraung keras, marah. Saya memiliki penyakit ini yang membuat saya menjadi orang yang sibuk. Setiap kali saya melihat sesuatu yang saya tidak suka, saya akan mencoba untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Apa yang terjadi hari ini tidak bisa disalahkan pada adik laki-laki ini. Ayam putra Anda pergi ke otaknya, jadi dia menjadi terangsang dan memintanya. Anda harus bersyukur bahwa saudara ini menunjukkan belas kasihan hari ini dengan hanya membutakan kedua matanya. Jika itu aku, dia akan menjadi mayat sekarang. Pria muda itu berbicara dengan acuh tak acuh tanpa peduli bagaimana reaksi Yin Zongchen setelah mendengar ini. Apa yang baru saja Anda katakan? Siapa kamu? Beraninya kau mengganggu urusanku? Tanda seru. Di kota bulan perak ini, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti itu. Yin Zongchen semakin marah, tetapi dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Itu sebabnya dia menahan diri untuk tidak menyerang. Jangankan kota bulan perak yang kecil ini, saya akan mengurus bisnis apapun dimanapun di provinsi Qi. Saya, Han Yan, selalu memiliki kebiasaan buruk ini. Yin Zongchen, jika kamu berani menyentuh adik laki-laki ini hari ini, maka kamu menempatkan dirimu sebagai musuhku, Han Yan dari Sekte Hitam. Pemuda itu berkata dengan lugas, setelah mendengar, Han Yan dari Sekte Hitam, semua orang terkejut. Apa, dia adalah Raja Iblis Kecil Han Yan dari Sekte Hitam? Mengapa dia ada di sini, bukan tempat kompetisi provinsi Qi? Surga, apakah itu Raja Iblis Kecil? Saya sangat beruntung bisa makan di restoran yang sama dengan Little Devil King. Dia adalah jenius nomor 1 Sekte Hitam. Saya pernah mendengar dia berada di puncak alam inti fana, dan dia akan segera menerobos ke alam inti surgawi. Dengan bakatnya, prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan Guan Yiyun dari Sekte Hitam. Tentu saja, potensinya sebenarnya lebih besar dari Guan Yiyun. Saya mendengar bahwa dia adalah keturunan iblis ilahi, dan kekuatan iblis ilahi kuno disegel di dalam tubuhnya. Dia adalah pria yang luar biasa. Selain itu, pria ini jarang menyerang seseorang, tetapi ketika dia menyerang, seseorang akan mati. Itu sebabnya dia mendapat nama, Raja Iblis Kecil. Raja Iblis Kecil ingin terlibat dalam masalah ini, aku khawatir wali kota harus menundukkan kepalanya. Han Yan adalah seorang jenius langka dari Sekte Hitam. Ada kemungkinan besar dia akan menjadi murid inti. Para tetua Sekte Hitam menaruh banyak perhatian padanya. Dia bukan seseorang yang bisa tersinggung oleh kota bulan perak kecil ini. Semua orang sedang mendiskusikan Han Yan sekarang. Raja Iblis Kecil ini memang terkenal, namun wajahnya jarang terlihat di depan umum. Jadi, tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa Raja Iblis Kecil ini akan datang ke restoran Silver Moon untuk minum anggur. Kamu adalah Raja Iblis Kecil. Yin Zongchen juga terkejut dengan ini, sikapnya yang mendominasi sekarang hilang. Dia bisa menyinggung siapapun di sini kecuali Raja Iblis Kecil ini. Meskipun Han Yan hanya seorang prajurit Mortal Core, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Jika dia memprovokasi Raja Iblis Kecil ini, itu sama saja dengan menyatakan perang dengan Sekte Hitam, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Jika dia melakukannya, maka lupakan menyelamatkan nyawa putranya sendiri, nyawanya sendiri akan terancam. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Apa yang terjadi hari ini adalah semua kesalahan putramu, itu tidak ada hubungannya dengan adik kecil ini. Yan Han berkata, tapi, dia membuat anakku buta. Yin Zongchen masih belum puas. Aku sudah memberitahumu, jika itu aku akan membunuhnya di tempat. Yin Zongchen, apakah kamu tidak berani memberiku muka? Han Yan mendengus dingin, sikap malasnya sekarang benar-benar hilang. Itu berubah menjadi sikap mendominasi. Saya tidak berani. Yin Zongchen tidak berani bersikap tidak sopan. Raja Iblis Kecil bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Jika dia kehilangan akal sehatnya hari ini dan membunuh Jiang Chen dan kelompoknya, itu sama saja dengan menyinggung Raja Iblis Kecil. Dia tidak akan bisa bertahan hidup di provinsi Qi. Bagus. Adik kecil, ayo pergi. Han Yan tersenyum pada Jiang Chen dan mengibaskan rambut hitam panjangnya. Dia kemudian mulai berjalan menuju pintu keluar restoran Silver Moon.
Jiang Chen mengabaikan tatapan membunuh Yin Zongcheng saat dia mengikuti di belakang Han Yan dan berjalan keluar dari restoran Silver Moon. Segera setelah itu, sekelompok orang ini menghilang ke kerumunan. Tuan Wali Kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di dalam restoran, manajer bertanya dengan hati-hati. Enyah, Yin Zongcheng memarahi manajer sebelum dia membawa Yin Ren yang koma dari lantai. Setelah itu, dia terbang ke langit. Hari ini adalah hari yang buruk untuknya. Dia, sebagai wali kota, tidak bisa membalas dendam untuk putranya sendiri. Selanjutnya, ini adalah wilayahnya sendiri. Raja Iblis kecil itu bisa datang kapan saja, tapi kenapa dia harus muncul hari ini? Sekte hitam sangat besar, jadi mengapa dia harus datang ke kota bulan perak yang kecil ini untuk minum? Macan tutul yang mengesankan bertemu dengan harimau sungguhan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika lawannya adalah Raja Iblis kecil, wali kota hanya bisa menelan semua emosinya. Itu benar, tapi pemuda itu juga kejam. Tidakkah kalian semua memperhatikan bagaimana pemuda itu tidak memiliki rasa takut di wajahnya? Sikap tenang itu jelas tidak dipalsukan. Dugaanku adalah bahkan jika Raja Iblis kecil tidak melakukan apa-apa, dia masih bisa keluar hidup-hidup. Jangan banyak bicara, wali kota masih perlu melepaskan amarahnya. Jangan melompat ke dalam api. Di luar kota Silver Moon. Terima kasih Saudara Han untuk membantu. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Han Yan. Tidak peduli apa, pria ini telah membantunya, dan Jiang Chen perlu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik tentang Han Yan. Jangan menyebutkannya, bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Han Yan bertanya sambil tersenyum. Saya Jiang Chen. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke tempat ini. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan sesuatu seperti ini. Jiang Chen tersenyum pahit. Betul sekali, sialan, bahkan tidak bisa makan dengan tenang, Big Yellow dengan cepat melompat ke dalam percakapan untuk membuktikan keberadaannya. Jiang Chen kemudian memutar matanya. Anjing ini sudah makan banyak sejak mereka tiba di restoran, namun dia masih mengeluh karena tidak bisa makan dengan tenang. Mengingat semua yang telah dimakan oleh Big Yellow, dia ingat bahwa mereka lupa membayar tagihan, tapi itu lebih baik. Sekarang setelah mereka saling menyinggung, apa gunanya membayar tagihan? Saudara Jiang adalah pria dengan bakat luar biasa. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti kompetisi Provinsi Qi yang diadakan di Kota Matahari Berputar? Han Yan bertanya, kompetisi untuk murid lingkaran luar dari 4 sekte besar. Mata Jiang Chen berbinar, dia memang memiliki minat untuk kompetisi Provinsi Qi ini. Siapapun di Provinsi Qi dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dengan kemampuan Saudara Jiang, Anda mungkin bisa mendapatkan peringkat yang bagus di sana. Tapi ada sesuatu yang harus saya tangani, jadi saya akan pergi sekarang. Saya harap saya dapat melihat Anda lagi di Whirling Sun City. Setelah mengatakan ini, Han Yan berbalik dan pergi. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam beberapa saat, dia telah menghilang. Jelas bahwa Raja Iblis kecil yang pemarah ini memiliki kesan yang baik tentang Jiang Chen. Nak, kamu harus pergi ke Whirling Sun City dan bergabung dengan kompetisi Provinsi Qi. Kata kuning besar, baiklah, karena kita di sini dan tidak ada tempat lain untuk pergi, mari berkunjung ke Whirling Sun City. Jiang Chen mengangguk, dia siap berkunjung ke Whirling Sun City. Kakak Jiang Chen, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jika tidak, wali kota mungkin muncul, dan kita harus berjuang menghadapinya. Yan Chen Yu berkata, jangan khawatir Xiao Yu, jika Yin Zongcheng itu ingin membunuh kita, dia akan melakukannya sekarang di restoran. Dia takut pada Raja Iblis kecil. Jika dia mengejar kita, itu sama saja dengan menyinggung Raja Iblis kecil. Dia tidak mampu menyinggung seseorang seperti Little Devil King Ge. Lagi pula, aku tidak membunuh putranya, aku hanya membutakannya. Jiang Chen berkata dengan ekspresi santai. Selain itu, bahkan jika Yin Zongcheng mengejar mereka di sini, dia tidak akan takut. Kekuatan gabungan dari trio ini akan lebih dari cukup untuk menghadapi prajurit inti surgawi awal. Haha, ayo pergi kalau begitu. Berangkat ke Whirling Sun City. Big Yellow adalah seseorang yang menyukai tempat di mana sesuatu terjadi. Tempat dengan acara besar pasti akan menariknya. Kompetisi Provinsi Qi akan diadakan di Whirling Sun City, jadi itu akan menjadi tempat banyak acara. Bab 79. Bab 79 Jangan berpikir untuk pergi sekarang karena kamu di sini. Jiang Chen berencana untuk segera berangkat ke Whirling Sun City. Karena kejadian baru-baru ini, tidak ada cara bagi grup untuk terus tinggal di Silver Moon City. Selain itu, dia sendiri tidak ingin tinggal di Silver Moon City untuk waktu yang lama. Whirling Sun City terletak di pusat Provinsi Qi, jadi akan memakan waktu cukup lama bagi mereka untuk sampai ke sana. Big Yellow, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari sini ke Whirling Sun City? Jiang Chen bertanya, jika kami melaju dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya, itu akan membawa kami lebih dari 10 hari. Kami hampir tidak akan bisa tepat waktu untuk kompetisi. Namun, jika Anda bersedia membawa kami di punggung Anda dan menerbangkan kami ke sana, kami akan segera sampai. Big Yellow berkata sambil tertawa. Dia mencoba menggunakan Jiang Chen untuk keuntungannya sendiri. Jangan pikirkan itu, jika Raja Iblis kecil itu bisa ada di sana sebelum kompetisi dimulai, kita juga bisa.
Jiang Chen mencibir, anjing ini masih belum melupakan fakta bahwa dia menggendong Jiang Chen terakhir kali, jadi dia mencoba mencari kesempatan untuk membalasnya. Big Yellow adalah seseorang yang memiliki banyak pikiran buruk. Ini adalah kerugianmu karena tidak menggendongku. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak orang yang bertarung satu sama lain berharap untuk membawa makhluk superior seperti saya? Big Yellow sangat narsis. Ekspresinya saat ini hanya muncul pada mereka yang berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai makhluk superior. Ketiganya berjalan cepat menuju arah Whirling Sun City, namun setelah berjalan beberapa mil, tiba-tiba mereka mendengar beberapa hewan berteriak di belakang mereka. Jiang Chen berbalik dan melihat 3 binatang iblis udara yang kuat terbang ke arah mereka. Di atas setiap binatang iblis berdiri 3 prajurit inti mortal. Mereka semua mengeluarkan niat membunuh dari tubuh mereka, dan 2 di antaranya bahkan membawa senjata tempur. Dengan hanya melihat dan merasakan aura haus darah, Jiang Chen tahu orang-orang ini datang untuknya. Seperti yang diharapkan, Yin Zhongcheng ini tidak mau menyerah. Dia bahkan tidak datang ke sini sendiri, dia mengirim orang lain. Tidak hanya dia tidak akan menyinggung Raja Iblis kecil, dia juga akan bisa membalas dendam. Jiang Chen mendengus dingin, senyum kejam muncul di wajahnya. Berhenti di sana, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Seseorang berteriak keras dari belakang binatang iblis. Detik berikutnya, 3 binatang iblis memblokir jalan Jiang Chen, dan 6 prajurit Mortal Core melompat turun dari binatang iblis. Pria terkemuka berusia 40-an atau 50-an, dan ekspresi membunuh terlihat di wajahnya. Dia menatap Jiang Chen dengan marah. Pria ini adalah prajurit inti mortal akhir, dan dia jauh lebih kuat dari Yan Zhanyun dan Li Sanyue dari Kota Merah. Ada total 9 orang. Dari 8 pria lainnya, 4 diantaranya berada di alam inti mortal akhir dan setingkat dengan Yan Zhanyun, sedangkan 4 lainnya berada di alam inti mortal pertengahan. Jika kelompok ini pergi ke Kota Merah, mereka akan dengan mudah menghancurkan keluarga manapun yang menghalangi mereka. Mencoba pergi tanpa mengatakan apapun setelah kamu membunuh anakku. Tanda seru. Wali kota memberikan wajah kepada Raja Iblis kecil, tetapi saya, Liu Weiwang, tidak pernah setuju untuk itu. Orang tua itu berteriak dengan marah. Jiang Chen tiba-tiba menyadari bahwa Liu Weiwang di depannya ini mungkin adalah kepala keluarga Liu di kota Silver Moon. Dia baru saja membunuh tuan muda keluarga Liu, jadi wajar saja jika mereka membalas dendam. Tentu saja, bahkan jika keluarga Liu adalah keluarga yang kuat, mereka masih tidak bisa mengirim terlalu banyak prajurit tingkat tinggi pada saat yang sama. Juga, di antara binatang iblis udara di alam inti mortal awal, salah satu dari mereka pasti dikirim oleh rumah wali kota. Keberadaan Jiang Chen jelas telah diperhatikan oleh rumah wali kota. Setelah Raja Iblis kecil pergi, rumah wali kota akan menggunakan keluarga Liu untuk menghadapi mereka. 9 prajurit inti fana melepaskan energi kuat mereka dan memojokkan Jiang Chen dan kelompoknya. Energi mereka meliputi lingkungan, memastikan bahwa tidak ada cara bagi Jiang Chen untuk melarikan diri. Tapi, Jiang Chen tidak pernah berencana untuk melarikan diri. Kelompok seperti ini tidak cukup kuat untuk memaksanya kabur. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi dan memberi jalan bagi saya. Jangan sia-siakan hidup Anda di sini. Tidak mudah untuk mencapai ranah Mortal Core. Jiang Chen berkata, dia benar-benar menasihati mereka untuk kebaikan mereka sendiri. Haha, pria kecil yang sombong. Karena Anda berani membutakan tuan muda kami, saya akan memotong Anda menjadi pasta daging hari ini. Seorang prajurit inti mortal akhir mulai tertawa terbahak-bahak. Dia dikirim oleh rumah wali kota. Kelompok ini tidak pernah menganggap serius Jiang Chen. Dalam pikiran mereka, dengan kekuatan kolaboratif dari 9 dari mereka, selama lawan mereka pasti akan mati selama dia bukan prajurit inti surgawi. Tempat ini tidak jauh dari Silver Moon City. Meskipun itu adalah tanah biasa, masih ada orang yang sesekali lewat. Banyak orang bisa merasakan niat membunuh di daerah itu, jadi mereka melihat ke arah kelompok itu. Pertempuran besar seperti itu adalah hal yang langka untuk dilihat akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Sepertinya mereka akan bertarung. Bukankah itu kepala Liu dari keluarga Liu? Juga, bukankah para prajurit berpangkat tinggi itu dari rumah wali kota? Apa yang telah dilakukan pemuda ini untuk menyinggung wali kota dan keluarga Liu pada saat yang sama? Tanda seru petik 2. Dia pasti ditakdirkan. Seseorang mengenali Liu Weiwang dan prajurit berpangkat tinggi dari rumah wali kota. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana pemuda ini menyinggung kedua orang besar di Silver Moon City, jelas bahwa pemuda ini akan hancur hari ini. Cukup omong kosong, mari kita serang bersama dan bunuh pemuda dan anjing ini. Jangan bunuh gadis itu, dia akan diberikan kepada tuan muda Yin Ren. Seseorang berteriak dengan keras. 9 prajurit inti mortal melepaskan energi mereka pada saat yang sama, menyerang Jiang Chen dan kelompoknya. Saat menghadapi 9 prajurit Mortal Core, Big Yellow sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia berteriak kegirangan. Dia melompat dan berubah menjadi sinar emas. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia melompat ke depan dan menekan prajurit inti mortal pertengahan ke tanah. Anjing mati, mati untukku sekarang. Prajurit itu sangat marah, bagaimana dia bisa ditekan oleh seekor anjing. Dia baru saja kehilangan sejumlah besar wajah. Dia mencoba untuk melawan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa mengendalikan energi yuannya sendiri setelah ditekan oleh Big Yellow. Seolah-olah ada gunung besar yang terletak di atasnya. Dia hampir tidak bisa bergerak.
Sialan, tidak ada gunanya melawan. Big Yellow membuka mulutnya yang besar dan menggigit kepala prajurit itu, darah segera menyembur keluar. Setelah membunuh seseorang hanya dalam 1 detik, Big Yellow melompat ke arah pria lain sekali lagi. Kakak Jiang Chen, biarkan aku yang menangani Liu Weiwang. Yan Chen Yu berkata sambil bergerak dan memblokir Liu Weiwang. Huff, seorang gadis kecil yang rapuh mencoba menghentikanku. Liu Weiwang mendengus dingin. Dia dengan paksa memukul telapak tangannya ke arah Yan Chen Yu. Kekuatan seorang prajurit latte Mortal Core benar-benar luar biasa. Menghadapi serangan kuat Liu Weiwang, ekspresi Yan Chen Yu tidak pernah berubah. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan telapak tangannya memancarkan kabut putih pudar. Kabut putih langsung menutupi sekeliling dengan udara dingin. Memukul, ketika telapak tangan Yan Chen Yu dan Liu Weiwang bertabrakan, Liu Weiwang dipaksa mundur oleh serangan meskipun momentumnya. Ini bukan bagian yang paling menakutkan. Kengerian sebenarnya adalah lengan Liu Weiwang yang tertutup es putih. Detik berikutnya, seluruh lengannya tertutup es padat, dan energi dingin kemudian mengalir ke tubuhnya, membuatnya menggigil dan gemetar. Apa? Liu Weiwang berteriak tak percaya. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit inti mortal akhir. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia buru-buru mulai menggetarkan energi yuannya, menghancurkan es yang menutupi lengannya. Meskipun es itu sekarang hilang, dia kehilangan semua perasaan di lengannya karena es. Liu Weiwang menatap gadis cantik di depannya dengan ekspresi ketakutan. Pikirannya telah terbalik oleh kengerian. Tubuh dingin. Bibir Liu Weiwang bergetar. Dia sekarang bisa merasakan kekuatan luar biasa dari tubuh Yan Chen Yu. Ah! Tepat pada saat ini, jeritan menakutkan bisa terdengar di sisinya. Prajurit inti mortal akhir dari rumah wali kota berteriak ketakutan, menggaruk wajahnya sendiri. Kabut hijau mengalir keluar dari tubuhnya. Jeritan lelaki tua itu hanya berlangsung selama 3 detik sebelum dia jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya hitam, dan ada lubang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wajahnya akibat terkorosi oleh racun yang mematikan. Racun, anak ini bisa menyerang dengan racun. Seseorang berteriak. Anda bisa mendengar ketakutan dalam suaranya. Ah, jeritan lain terdengar. Big Yellow telah mencabik-cabik prajurit Mid Mortal Core lainnya. Prajurit Mortal Core hampir tidak bisa dikenali. Dalam waktu yang sangat singkat, 4 dari 9 orang telah meninggal. Big Yellow telah membunuh 3 prajurit Mid Mortal Core, dan Jiang Chen telah membunuh seorang prajurit Latte Mortal Core. Bahkan yang terkuat, Liu Weiwang, terluka oleh serangan Yan Chen Yu. 5 orang lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki aura mendominasi di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka menatap 2 manusia dan anjing di depan mereka dengan ngeri. Hanya apa grup ini, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Demi surga, bagaimana ini bisa terjadi? Anjing itu terlalu kejam. Dia baru saja membunuh 3 orang. Prajurit Mid Mortal Core itu tidak seperti apa-apa di depannya. Ini terlalu kejam. Pemuda itu dapat melepaskan racun yang mematikan, dan bahkan dapat membunuh seorang prajurit inti mortal akhir. Racun mematikan semacam ini sangat langka. Gadis cantik itu bahkan lebih mengerikan. Bahkan Liu Weiwang menderita kerugian saat menyerang di sini. Dari mana para jenius ini berasal? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang mereka? Jangan bilang mereka jenius baru dan pemberontak dari 4 sekte besar. Banyak penonton yang terkejut dengan situasi tersebut. Pertarungan awalnya tidak memiliki ketegangan, tetapi telah berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Cara mereka memandang kedua manusia dan anjing itu sekarang benar-benar berubah. Anda, beraninya kau membunuh seorang pria dari rumah wali kota. Tanda seru, kamu sangat berani. Liu Weiwang meneriakkan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Kepala Liu, lawannya kuat. Apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki tua berbisik dan bertanya dengan ekspresi pucat. Sepertinya wali kota sendiri yang harus datang sendiri. Ayo pergi, Liu Weiwang berkata dengan dingin. Setelah itu dia bersiul, dan binatang iblis, yang sebelumnya terbang berputar-putar, segera turun dari udara. Mencoba pergi, Jiang Chen tidak pernah membiarkan musuh yang mencoba membunuhnya pergi tanpa hukuman. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang, dan dengan kedua tangannya dia mengirimkan 3 sinar jari surya tunggal. Sinar itu menembus udara dan mengenai tubuh ketiga binatang iblis itu. Oh, 3 binatang iblis berteriak ngeri pada saat yang sama. Mereka jatuh seperti layang-layang dengan talinya terputus. Darah mereka memenuhi langit, dan setelah mereka jatuh ke tanah, mereka menjadi sangat sunyi. Binatang iblis inti mortal awal bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari 6 jari surya Jiang Chen. Apa? Seseorang berteriak tak percaya. Xiao Yu, serang! Jiang Chen berteriak dengan dingin. Ya, Yan Chen Yu menjawab. Telapak tangannya mulai bergerak seperti sedang menari, dan beberapa lapisan kabut es muncul dan mulai bergerak ke arah Liu Weiwang. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangani tubuh dingin ini dengan kemampuan saya. Liu Weiwang memperkuat semangatnya, senjata tempur tingkat rendah muncul di tangannya. Dia menggunakan senjata tempur untuk menyerang Yan Chen Yu dengan ganas. Jika Yan Chen Yu masih menjadi prajurit inti mortal awal yang sama dengan saat dia berada di Kota Merah, dia mungkin bukan tandingan Liu Weiwang. Sekarang, bagaimanapun, Yan Chen Yu telah menembus ke alam inti mortal pertengahan dan telah menggabungkan kristal pembekuan 10.000 tahun ke dalam tubuhnya. Bahkan monster di kolam dibunuh olehnya, tidak ada bahkan menyebutkan Liu Weiwang ini.
Retakan, Yan Chenyu melepaskan serangan es yang kuat dan segera membekukan Liu Weiwang menjadi patung es. Serangan lapisan es sedalam 3 kaki tidak hanya membatasi gerakan Liu Weiwang, tetapi juga merenggut nyawanya. Bab 80. Bab 80 melawan prajurit inti surgawi. Seorang prajurit inti mortal akhir, kepala keluarga bangsawan dari dalam kota bulan perak, meninggal dengan kematian yang mengerikan beberapa mil jauhnya dari kota bulan perak. Dia dalam keadaan menyesal, telah berubah menjadi patung es. Pada waktu bersamaan, layar gelombang teriakan elang bernada tinggi muncul dari mulut Jiang Chen. Lapisan gelombang suara bergabung menjadi riak, menyebabkan udara tipis retak. Gelombang suara yang kuat berubah menjadi jaring besar, dan menutupi 3 prajurit mortal core lainnya. Keterampilan tempur gelombang suara, seseorang berteriak dan buru-buru menggunakan energi Yuan untuk membentuk penghalang di sekelilingnya, mencoba untuk memblokir keterampilan tempur gelombang suara Jiang Chen. Orang-orang ini semuanya adalah prajurit inti mortal yang kuat, jadi mereka tahu sesuatu tentang keterampilan tempur gelombang suara. Gelombang suara yang kuat ini bisa menembus apa saja, dan sangat sulit untuk dilawan. Sayangnya, kesenjangan antara kekuatan dan keterampilan mereka terlalu besar. Jiang Chen, dengan mengolah keterampilan transformasi naga, terlalu merusak. Menghadapi Sonic Hawk Cry, penghalang ketiga pria itu segera hancur berkeping-keping, dan gelombang suara yang kuat menembus ke dalam tubuh mereka. Wah, ketiga pria itu segera memuntahkan darah, dan ekspresi mereka menjadi pucat. Gelombang suara Jiang Chen telah merusak jiwa mereka. Dentang, Jiang Chen menyerang dengan kecepatan tinggi dan tanpa ampun. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang ini diperoleh dari seorang murid sekte pedang surgawi yang dia bunuh di hutan belum lama ini. Senjata tempur di tangan Jiang Chen berubah menjadi senjata mematikan yang bisa menghancurkan apa saja. Dia berlari ke depan seperti bayangan hantu. Bayangan ini menyelinap langsung melewati ketiga pria itu, dan 3 kepala segera terbang ke udara. Darah menyembur ke udara seperti air mancur, plop plop plop. 3 tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah, menciptakan genangan darah. Adegan itu sangat berdarah, dan bau darah memenuhi udara. Mereka yang menonton dari jauh sangat terkejut sehingga mulut mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Adegan seperti itu berada di luar mimpi terliar mereka. Ini adalah prajurit inti mortal akhir, tetapi ketika menghadapi pemuda ini, mereka seperti sayuran yang menunggu untuk dipotong. Ini luar biasa, jika mereka tidak di sini untuk menyaksikan ini sendiri, siapa yang akan percaya ini? Surga, dari mana pemuda ini berasal? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ini terlalu kejam, jika pemuda ini sudah begitu kejam dan ganas dan dapat membunuh para prajurit inti mortal akhir itu dengan mudah, maka dia akan menjadi keberadaan yang langka bahkan di antara para murid lingkaran luar dari 4 sekte besar itu. Tidak banyak yang bisa membunuh banyak prajurit inti mortal akhir dengan mudah. Saya hanya bisa memikirkan Raja Iblis kecil dan beberapa lainnya dari 4 sekte besar. Saya pikir pemuda ini baru saja datang ke Provinsi Qi. Jika tidak, dengan bakat aneh dan cara melakukan sesuatu, dia pasti sudah terkenal sekarang. Ini mengerikan, 9 prajurit inti mortal dan 3 binatang iblis inti mortal semuanya telah terbunuh. Grup ini terlalu ganas, rumah wali kota dan keluarga Liu telah menderita kerugian besar yang tidak bisa ditutup-tutupi. Tidak ada yang bisa tetap tenang, dan tidak ada yang tahu siapa pemuda yang muncul entah dari mana ini. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat? Sudah lama sejak Silver Moon City menyaksikan kejadian seperti itu. Hehe, kamu anak yang kejam, aku suka. Big Yellow memberi Jiang Chen senyum lebar. Ekspresi Jiang Chen tenang, dan matanya tidak menunjukkan emosi. Membunuh beberapa orang sama seperti membunuh beberapa semut baginya. Ketika dia melangkah ke dalam Provinsi Qi, itu sama dengan melangkah ke dunia kultivasi sepenuhnya. Ini adalah aturan untuk dunia kultivasi, aturan hutan. Sebagai orang suci yang pernah menjadi orang suci terbesar di dunia, sikap dan cara Jiang Chen dalam melakukan sesuatu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Membunuh orang dalam pikirannya sebenarnya adalah sesuatu yang sangat normal. Selain itu, dia tahu bahwa orang-orang ini harus dibunuh. Jika tidak, mereka akan mengikutinya kemana-mana. Kakak Jiang Chen, Anda telah membunuh begitu banyak orang. Saya khawatir wali kota akan datang ke sini secara pribadi. Yan Chen Yu berkata dengan ekspresi khawatir. Tepat setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, teriakan marah terdengar dari jauh. Detik berikutnya, seorang pria datang bergegas ke arah mereka dari Silver Moon City. Pria itu muncul di depan Jiang Chen, pria ini adalah Yin Zongcheng. Ketika Yin Zongcheng tiba, dia langsung menatap pemandangan yang mengerikan itu. Ekspresinya langsung berubah masam, dan dia mulai menatap Jiang Chen dengan pandangan seperti ular. Bajingan, apakah kamu melakukan ini? Ada percikan api di mata Yin Zongcheng. Mayat di tanah adalah anggota inti dari rumah wali kota, dan 3 binatang iblis udara adalah harta langka untuk rumah wali kota. Tapi, mereka semua sudah mati sekarang. Itu sangat kebetulan bagi para prajurit Mortal Core yang tidak bisa terbang untuk memiliki binatang iblis udara. Binatang iblis ini bersifat liar, dan sangat sulit untuk membuat mereka menyerah pada manusia. Di rumah wali kota, hanya ada 3 binatang iblis. Ketika kamu mengirim seseorang untuk mengejarku, kamu seharusnya mengharapkan hasil seperti ini. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Bagus, sangat bagus.
Ini bagus sekali. Aku pernah menghadap Raja Iblis kecil sekali, tapi kali ini, kau membunuh begitu banyak orang dari rumah wali kotaku. Bahkan jika Raja Iblis kecil ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yin Zongcheng benar-benar marah sekarang. Tidak ada cara baginya untuk tetap tenang. Meskipun Silver Moon City bukan kota besar, terletak di pinggiran Provinsi Qi, dan tidak dianggap serius oleh 4 sekte besar, dia adalah raja kota ini. Sebagai prajurit inti surgawi, bagaimana dia bisa dihina oleh salah satu generasi muda? Persetan denganmu, nak. Ayo lawan dia. Big Yellow sangat ingin mencoba melawannya. Anjing terkutuk, itu adalah prajurit inti surgawi. Bagaimana Anda berharap untuk melawannya? Jiang Chen menatap Big Yellow. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menangani prajurit inti fana manapun, tetapi jika itu adalah prajurit inti surgawi, itu tidak akan cocok untuknya bertarung. Bagaimanapun, jarak antara inti fana dan inti surgawi tidaklah kecil. Itu akan membutuhkan dia untuk bekerja sama dengan sempurna dengan Yan Chen Yu dan Big Yellow. Hanya dengan begitu dia akan memiliki peluang kecil untuk melawan prajurit inti surgawi ini. Yin Zongchen, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan saya. Jangan datang mencari masalah sendirian. Jiang Chen berkata dengan tenang. Haha, lelucon apa? Lelucon yang konyol. Anda hanyalah seorang pejuang Mortal Core kecil. Bahkan jika Anda berbakat, Anda tidak akan pernah bisa menandingi prajurit inti surgawi. Hari ini, saya, wali kota, akan memotong Anda menjadi jutaan keping. Aku akan menguliti anjing itu dan memasaknya hidup-hidup, lalu aku akan menangkap wanita jalang itu dan membiarkan anakku bermain dengannya setiap malam. Sepertinya kemarahan Yin Zongcheng akan membuat lubang di langit. Dia menggertakkan giginya, dan dari penampilannya sekarang, sepertinya dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Jiang Chen. Bang, mendengar apa yang dikatakan Yin Zongcheng, kemarahan Jiang Chen langsung menjalar ke kepalanya. Kata-kata menghina Yin Zongcheng terhadap Yan Chen Yu sebenarnya telah memprovokasi Jiang Chen. Big Yellow melompat-lompat sambil menyemburkan asap dari mulutnya karena marah. Beraninya burung tua ini berpikir untuk memasaknya. Ini tak tertahankan. Persetan, bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Big Yellow sangat marah sekarang. Mari kita bekerja sama dan melawannya. Jiang Chen mengambil keputusan. Melihat bagaimana Yin Zongcheng berperilaku, tidak mungkin baginya untuk membiarkan ketiganya pergi hari ini. Meskipun Jiang Chen memiliki sayap darah yang dapat membantunya melarikan diri, jika dia perlu membawa Yan Chen Yu dan Big Yellow, akan sulit untuk melarikan diri. Mereka akan bertarung lagi, dan sekarang bahkan wali kota ada di sini. Aku bertanya-tanya apa yang telah dilakukan pemuda ini. Bagaimana dia bisa membuat wali kota begitu marah? Sungguh pemuda yang ceroboh, bukankah dia dalam masalah besar sekarang? Wali kota adalah prajurit inti surgawi, dan prajurit inti surgawi dapat mengontrol energi alam. Dia bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh prajurit Mortal Core. Mari kita menjauh dari pertarungan. Wali kota sangat marah, jadi dia mungkin akan membunuh kita dengan tamparan jika dia melihat kita. Semua orang masih terkejut. Pertarungan seperti ini jarang terlihat di Silver Moon City, begitu banyak pria dari rumah wali kota telah meninggal hari ini, dan jika trio itu meninggalkan kota hidup-hidup, Yin Zongcheng akan kehilangan muka. Dia akan kehilangan martabatnya sebagai wali kota Silver Moon City. Nak, hadapi kematianmu. Telapak tangan yang tak tertandingi. Yin Zongcheng berteriak keras sambil memukulkan telapak tangannya ke arah Jiang Chen. Daun Paralelet Palem adalah keterampilan tempur mortal tingkat tinggi, hanya satu tingkat di bawah keterampilan tempur peringkat bumi. Keterampilan ini sangat kuat ketika digunakan oleh seseorang di alam inti surgawi awal. Bang, suara ledakan dihasilkan, dan banyak cahaya keemasan dilepaskan oleh Yin Zongcheng. Lampu emas ini terbentuk menjadi telapak tangan yang besar. Telapak tangan besar terbang turun dari langit seperti gunung menuju Jiang Chen. Menyerang, Jiang Chen berteriak. Dia kemudian dengan paksa mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan dua jari emas besar segera melesat keluar. Di sebelah kedua jari itu ada bayangan jari ketiga. Jika Jiang Chen telah menembus alam Mid Mortal Core, dia akan dapat menggunakan 3 jari surya secara maksimal. Pada saat yang sama, dingin yang hebat dilepaskan oleh Yan Chen Yu. Dia melepaskan pilar es perak, dan kemanapun pilar es itu pergi, kabut putih akan memenuhi udara dan membekukannya. Big Yellow juga melakukan serangan balik dengan menyemburkan sinar emas dari mulutnya. Beberapa naskah suci bisa dilihat di balok emas, membuatnya terlihat suci. 2 jari surya, pilar es, dan balok emas. Salah satu dari serangan ini dapat membunuh prajurit inti mortal akhir dengan segera, dan kekuatan gabungan dari ketiganya bahkan lebih ganas. Jika mereka bertiga melawan Yin Zongcheng secara terpisah, mereka mungkin bukan lawannya, tetapi dengan kombinasi ketiga orang aneh ini, akan sulit bagi Yin Zongcheng untuk menyakiti mereka. Bang, ledakan yang disebabkan oleh tabrakan antara Unparalelet Palem dan serangan ketiganya menyebabkan gempa bumi muncul. Itu bahkan menghancurkan semua udara di daerah itu, dan itu menyebabkan riak bercahaya terang dikirim terbang ke segala arah. Itu sangat terang sehingga Anda tidak bisa melihat apa-apa. Tanah masih bergetar, para penonton yang menonton dari jauh semuanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Jarang bagi mereka untuk menyaksikan pertarungan prajurit inti surgawi, jadi kejadian hari ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Setelah ledakan itu menghilang dan orang-orang dapat melihat situasinya sekali lagi, ketiganya masih berdiri di tempat yang sama persis seperti sebelumnya.
Mereka bahkan tidak terluka. Hasil seperti ini tidak hanya mengejutkan Yin Zongcheng, tetapi juga mengejutkan semua penonton yang tidak bisa mempercayai mata mereka. Seorang prajurit inti surgawi baru saja menyerang dengan keterampilan tempur mortal tingkat tinggi, tetapi dia masih tidak dapat melukai salah satu dari 3 prajurit inti fana ini. Ini gila, tidak bisa dipercaya. Situasi ini tidak berarti bahwa prajurit inti surgawi Yin Zongcheng tidak cukup kuat, itu berarti bahwa ketiga prajurit inti fana ini terlalu kuat. Hanya kata, aneh, yang bisa digunakan untuk menggambarkan mereka. Kekuatan prajurit inti surgawi benar-benar luar biasa. Mata besar Yan Chengyu bersinar. Di sisi lain, wajah Yin Zongcheng akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Tubuhnya diselimuti energi Yuan, dan dia perlahan mulai terbang ke langit. Dia telah mengunci ketiganya dengan Divine Sense-nya, dan sepertinya dia akan menyerang dengan skill yang lebih kuat. Dalam pikiran Yin Zongcheng, jenius yang menakutkan seperti itu sangat langka. Jika dia tidak membunuh mereka hari ini, mereka akan tumbuh lebih kuat. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa membunuh salah satu dari mereka. Oke para pendengar yang jenius, kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.